besok di Yaumul Qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, acara guest lecture hari ini mengusung tema implementasi core value, integrasi, dan interkoneksi keilmuan dan keislaman dalam pendidikan biologi yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Erna Wulandari MSc selaku moderator. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk memulai dan membuka acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Habibatul Unayah. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal-'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Batul. Terima kasih kepada Saudari Hari Baru Inayah. Semoga menjadi amalan bagi pembacanya dan mendapat pahala bagi para pendengarnya. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. SPMD selaku Ketua Kaprodi Bidang Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Widodo SPMD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin guest lecture yang saya hormati. Pertama-tama kepada Bapak Ahmad, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya untuk mengisi kegiatan ini sehingga kita pada siang atau pagi hari ini bisa berbagi dengan terutama adik mahasiswa, bisa juga kepada dosen-dosen di program studi biologi, kerja juga para alumni program studi biologi di mana saja berada. Tema pada pagi hari ini sangat penting, yaitu tentang integrasi keilmuan antara keislaman dengan keilmuan di sini dalam hal keilmuan biologi. Semoga sharing pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah kesekian kalinya berpartisipasi memanage acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan semoga nanti bisa lancar sampai di akhir acara. Kemudian yang ketiga kepada Ibu Irna Wulandari MSc, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesarnya juga karena telah berkenan memoderatori acara pada pagi hari ini dengan harapan semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan. Mungkin ke yang berikutnya dipersilakan para mahasiswa semuanya, baik angkatan terbaru yang paling muda angkatan 2020 maupun angkatan-angkatan sebelumnya yang sudah mau lulus serta para alumni, monggo kita ikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita diskusikan disampaikan oleh Pak Ahmad nanti bisa menjadi bahan kajian, bahan untuk mengkaji serta merumuskan kegiatan-kegiatan atau konsep-konsep dalam pendidikan biologi berwawasan keislaman. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Widodo SPD MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti dari acara guest lecture pada hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Erna Wulandari MSc selaku moderator. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Nama Erna Wulandari, SSI MSc, NIP 1986072072019032012, tempat tanggal lahir Bantul 7 Maret 1986, alamat Jalan Wahid Hashim, Gang Mawar 5B, Widoro, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, jenis pegawai dan status pegawai negeri sipil dan status aktif pengajar, mata kuliah yang diampu mikrobiologi, bioteknologi, bioinformatika, bioteknologi lingkungan dan genetika, pendidikan terakhir S2 biologi, bidang keahlian mikrobiologi. Kepada Ibu Erna Wulandari MSc, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum kita tema pada pagi hari ini untuk acara guest lecture kali ini adalah implementasi portfolio integrasi dan interkoneksi keilmuan dan keislaman dalam pendidikan biologi. Nah, sebenarnya saya sendiri juga masih belum terlalu memahami seperti apa sih integrasi dan interkoneksi itu. Nah, mari kita semua nanti bersama-sama belajar dari Pak Ahmad Naharudin. Nah, sebelum dimulai, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Ahmad Naharudin Ramadan. Tempat tanggal lahir Bantul 9 Maret 1994, alamat di Kota Gede, Pengempakan, Bantul. Kemudian bidang peminatannya pendidikan biologi, asesmen dan evaluasi, filsafat pendidikan, agama dan sains, fikih dan akidah Islam. Dulu S1-nya dari pendidikan biologi FMIPA UNY, kemudian S2-nya juga pendidikan biologi UNY, S3-nya juga ilmu pendidikan program pasca sarjana UNY. Penelitian dan publikasi
Yang pertama dengan judul The Potential of Integration Between Biology Learning and Quran Hadith Learning. Kemudian yang kedua dengan judul Divergent and Creative Thinking Skill of 10 grade 11 grades of senior high school in Bantul District in Mastering Scientific Methods in Biology. Yang ketiga, identifikasi miskonsepsi sistem saraf manusia dalam buku teks biologi SMA di Kota Jakarta. Kemudian yang keempat, combination of inquiry learning model and brainstorming to increase student creative thinking skill in mastering scientific method. Demikian CV dari Bapak Ahmad Naharudin. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ahmad Naharudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Penyampaian materi akan sampai pada pukul 11, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Erna selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Widodo selaku Ketua Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati segenap dosen di Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang saya cintai, yang saya banggakan para mahasiswa, para alumni dari Prodi PBio FIPK UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, saya merasa sangat terhormat sekali mendapatkan kepercayaan untuk bisa sharing bersama serta silaturahim bersama dengan keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, khususnya ini di Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga. Saya berterima kasih kepada para mahasiswa, para peserta yang semestinya hari Sabtu ini digunakan untuk beristirahat dan bersantai, tetapi alhamdulillah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya sebenarnya merasa cemburu dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian mahasiswa yang mengenyam pendidikan di UIN Sunan Kalijaga yang sangat luar biasa ini, karena selain mendapatkan ilmu-ilmu sains, juga mendapatkan ilmu-ilmu agama. Ini yang tidak bisa kami rasakan di universitas-universitas misal UNY dan lain sebagainya. Nah, ini yang share screen saya atau bagaimana Bu Erna? Mungkin panitia bisa share screen PPT Pak Naharudin. Saya bantu share screen ya. Ya, terima kasih. Interkoneksi Islam dengan sains biologi. Jadi saya ingin memberikan sebuah pengantar ya, short brief introduction, ya, pengantar yang mudah. Allah enggak apa-apa. Oh ya, boleh. Saya jadikan co-host sebentar ya Pak. Mbak Citra, boleh dijadikan Pak Ahmad Naharudin co-host ya? Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Ya. Share screen ya. Sudah nampak Pak? Ya, oh ya. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin memberikan suatu pendahuluan bahwa sudah sejak lama para ahli, para pemikir, para pemerhati, khususnya di sini Prof. Amin Abdullah, beliau tahun 2003 menulis artikel yang diterbitkan dalam buku kumpulan menyatukan kembali ilmu-ilmu agama dan sains, bahwa ada problem hingga kini, hingga zaman beliau tahun 2003 ketika itu, dikotomisasi agama dan sains masyarakat itu masih terasa sangat kental. Keduanya agama dianggap dua entitas yang saling bertentangan, arah jelas berbeda, dan kuncinya di sini tidak bisa. Bahkan agama itu diidentikan dengan kekolotan dan penolakan terhadap sains. Dia sesuatu yang inferior berada di bawah sains. Sebaliknya juga ada anggapan bahwa orang umat Islam itu diberi bekal cukup agama saja. Sains itu dianggap tidak penting begitu. Nah, kalau soal kita itu mengambil saja dari yang sudah ada di dunia barat, sehingga kesannya kita hanya menjadi penonton saja. Padahal tentunya tidak seperti ini, kurang tepat. Imam Syafi'i sendiri, beliau dalam Tarikhul Islam pada Hafidh Ad-Dhahabi juz 14 dalam kitab 33, beliau mengatakan la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram an bala min at-tibb. Saya tidak mengetahui malah aktual ya. Entah sampai kapan. Isu ini kembali mencuat ketika awal munculnya pandemi COVID-19. Kembali diperbincangkan kembali.
agama saya seolah berlawanan punya kutub sendiri. Ya, beberapa kata saudara-saudara kita ada yang menganggap bahwa himbauan sains dari WHO dan lain sebagainya itu semua memang ada. Misalnya mereka mau protokol kesehatan yang mengatur pemerintah dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat di komunitas ilmu Islam seperti Al-Azhar, Universitas Madinah, ulama zaman itu memberikan arahan sesuai dengan arahan dari bidang kesehatan. Sampai ketika itu saya ingat terbit satu buku yang kemudian saya gunakan rujukan juga, judulnya Fatwa Ulama Haula Virus Corona. Fatwa ulama seputar virus corona, ini ulama sedunia. Nah, sementara juga yang dari kubu yang lain, ya, sebagian orang juga beranggapan bahwa agama itu sudah kalah. Dengan adanya COVID-19, itu menunjukkan bahwa agama sudah kalah. Agama tidak bisa menyelesaikan urusan-urusan problematika kehidupan manusia. Nah, hanya sains yang bisa diikuti. Namun Prof. Amin, anggapan seperti ini sangat penting sekali untuk kita luruskan. Nah, saya ingin memberikan suatu pemahaman bahwa Islam itu selalu seiring sejalan dengan sains. Dakwah Islam itu datang dengan spirit, dengan ruh pemurnian akidah dari berbagai bentuk kesyirikan, berbagai bentuk takhayul, berbagai bentuk khurafat. Nah, ada teman setia yang selalu mengiringi agama ini kemanapun dia berada. Teman setianya yang selalu mengiringi, menguatkannya adalah sains atau ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Misalnya, pilar iman kepada negeri akhirat, kepada kehidupan setelah kematian, kepada alam barzakh. Kita ketika sudah meninggal, ada alam yang dinamakan alam barzakh. Di sana orang yang baik, yang beramal soleh, yang beriman, akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang amalnya jelek, maka dia akan mendapatkan siksa. Nah, ini kan tentunya keyakinan seperti ini, akidah kita itu harusnya itu membuat masyarakat tuh lepas dari ketakutan-ketakutan terhadap hantu-hantu gentayangan. Nah, ini kan harusnya demikian. Tapi nyatanya kalau ada rumah, kemudian ada orang habis bunuh diri di situ atau kos-kosan kan terus kosong. Nah, ya ini yang problem seperti ini di mahasiswa sains, apalagi mahasiswa sains biologi, dia akan menyelidiki gua-gua, ya, aktivitas speleologi, dia akan menjelajahi hutan-hutan sebagaimana orang-orang barat itu kalau meneliti sungguh-sungguh masuk ke hutan malam-malam lihat perilaku hewan seperti apa. Ya, di channel Discovery Channel, kemudian National Geographic itu sampai meneliti di Amerika Selatan perilaku jaguar itu seperti apa di malam hari. Nah, ini kalau landasannya takut, wah, ilmu pengetahuan kita tidak akan berkembang ini. Nah, sehingga akidah ini diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Kalau karena gelap takut, ya diberi lampu penerangan dan lain sebagainya. Jadi ini selalu seiring sejalan. Nah, Bapak Ibu ini lebih menjelaskan lagi. Jadi di dalam Islam itu sebab, ya, sebab itu kan ada sebab, ada akibat. Ya. Nah, sebab itu ada dua yang diakui. Yang pertama adalah sebab syar'i, ya, sebab yang dituntunkan lewat syar'i. Misalnya kalau seorang ingin selamat, seorang pengen minta kesembuhan, seorang ingin minta kesuksesan itu dengan doa, dengan zikir. Kesembuhan dengan ruqyah syariah, bacakan Fatihah dan lain sebagainya. Dengan ibadah supaya hatinya tentram. Yang kedua adalah dengan usaha yang jelas sebab-musababnya. Kalau mau lulus ujian, ya belajar yang rajin, ikut les-les tambahan. Kalau turun panas, minum paracetamol. Kalau pusing, minum bodrek. Ini jelas, ini sebab-sebab yang kauni. Dua ini yang diakui. Tapi kalau sudah di luar itu, nah itulah yang dinamakan syirik. Nah, ada kaidah ja'lu ma laisa bisababin sababun syirkun. Menjadikan apa yang bukan sebab syar'i atau kauni sebagai sebab, nah itulah letak kesyirikan. Nah, kemarin ketika tes CPNS itu, misalnya contoh, itu peserta tes itu ada yang nekat bawa macam-macam, ada yang bawa garam. Nah, ini mau masak apa mau kan nggak ada hubungannya antara garam dengan lulus tes CPNS, itu nggak ada hubungannya. Apa kaitan antara garam dengan orang berhasil mengerjakan tes CPNS? Apa kalau mengerjakan tes terus ngemut-ngemut garam kan enggak. Nah, sebagian juga ada yang berkeyakinan pakai sabuk, ya, pakai sabuk atau bawa kemenyan di sini. Ada itu beritanya di official BKN itu ada bahwa sabuk di dalamnya ada sesuatu. Katanya itu minta bantuan jin. Nah, kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, berarti jinnya lebih pintar. Dia sudah les macam-macam, sudah belajar buku untuk lulus tes CPNS. Tapi kok masih mengandalkan jin, kan berarti percaya bahwa jinnya itu lebih cerdas, bisa mengerjakan tes CPNS. Nah, ini kan di luar sains, ya, di luar iptek, ya, di luar rasio. Sehingga tadi justru agama kita itu sangat selaras, sangat seimbang dengan sains. Nah, posisi sains ini di sebab kauni ini. Nah, kemudian contoh yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, bukti jelas bahwa agama Islam itu seiring sejalan dengan sains. Nah, dalam fikih Islam itu banyak hukum-hukum yang penentuannya itu tidak bisa dilepaskan kecuali dari persaksian atau bahasa kita diagnosis dari dokter yang terpercaya. Sebagai contoh Bapak Ibu, dalam masalah pengecualian larangan memakai sutra bagi laki-laki. Asalnya itu kalau laki-laki pakai sutra itu dilarang. Nah, ini ada hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. Inna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengambil sutra, kain sutra.
Faja'alahu fi yamini, kemudian beliau letakkan di tangan kanan beliau. Wa akhadha dhahaban, lalu beliau ambil emas. Faja'alahu fi shimali, lalu beliau letakkan di tangan kiri beliau. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini itu haram atas laki-laki dari antara umatku. Ini hukum asalnya. Tetapi apabila terdapat maslahat, kebutuhan yang darurat, seperti seorang itu sakit, kena penyakit kulit misalnya, maka ini dikecualikan, diperbolehkan memakainya. Nah, siapa yang menjadi rujukan? Dalam hal ini, yang menjadi rujukan adalah persaksian atau diagnosis dari dokter yang ahli dan terpercaya. Ini saya ambilkan dari kitab Fiqh ini, Syarhul Mumti', juz kedua halaman 216. Ya juzul lubsul harir, diperbolehkan memakai sutra, idza kana fihi maradun, jika memang seseorang itu terdapat penyakit. Yukhaffifuhul hariru au yubri'uhu, yang bisa diringankan penyakit itu dengan dia memakai kain sutra atau bahkan bisa disembuhkan. Wal marji'u fi dzalikal atibba, dan rujukan, ya, tempat merujuknya ini perlu nggak pakai kain sutra itu siapa yang jadi rujukan? Atibba, para dokter. Fa idza qalu, kalau mereka mengatakan hadzal rajul idza labisal harir syufiya min marad, ya, syufiya minal marad. Kalau laki-laki ini tadi, orang tadi kalau pakai sutra ternyata dia bisa sembuh dari sakitnya, au hana alaihil marad, atau sakitnya bisa makin ringan, falahu ayyal basahu, maka dia boleh memakainya. Nah, ini ada penelitian oleh Dr. Ahmad Khalaf Abbas Al-Hablusi dari University of Anbar di Irak, di mana dalam kajian beliau, kalau tidak keliru magisternya, ini mengumpulkan 10 permasalahan dalam bidang fikih yang padanya itu diminta pertimbangan dari pandangan ahli sains, yang dalam hal ini adalah dokter yang ahli. Misalnya, mengenai kadar sakit yang membolehkan seorang itu tayamum. Kemudian, mengenai udzur yang membolehkan seorang itu sholat tidak sambil berdiri, misalnya dengan duduk atau dengan berbaring. Yang ketiga, mengenai sakit yang memperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Ya. Yang keempat, mengenai bahaya yang mengancam wanita hamil dan menyusui anaknya bila dia berpuasa dan lain sebagainya. Sehingga ini juga mungkin saran, kalau kita sakit, kita tanya ke dokter. Misalnya kita sakit kulit, ya, kita tanya ke dokter, ini sakit ini masih boleh kena air enggak? Nah, kalau enggak boleh kan berarti tayamum. Saya sakit ini, saya randa, ini obatnya harus rutin diminum 3 kali sehari misalnya. Oh ya sudah, berarti tidak perlu berpuasa. Nah, ini rujukannya pada dokter. Ini kan jelas, ya, menunjukkan keselarasan antara Islam dengan sains, saling harmoni. Kemudian yang berikutnya tentang klasifikasi ilmu, ya, klasifikasi ilmu oleh Al-Ghazali. Jadi otoritas ilmu-ilmu keduniaan, ya, yang bermanfaat untuk tegaknya maslahat manusia itu diakui keberadaannya dan menempati kedudukan yang penting dalam Islam demi membantu menegakkan urusan-urusan agama. Ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, pertanian, perindustrian, perikanan, dan lain sebagainya itu masuk dalam fardu kifayah yang kanan, ya. Non-revealed knowledge, ya, pengetahuan yang tidak diwahyukan, non-revealed, masuk ke fardu kifayah. Jadi diakui. Ya. Jadi pembagian ini jangan disalahpahami, berarti yang ini dibagi, berarti ada pemilahan, tidak, masuknya justru ini diakui. Ya. Pembedaan ini untuk membedakan bahwa ilmu agama itu revealed, diwahyukan, ya ini non-revealed, jadi membuka peluang untuk tajribah, uji coba, trial and error, ini non-revealed. Itu diakui, bahkan sampai tingkatan fardu kifayah. Kalau di antara umat itu tidak ada yang bisa ilmu kedokteran itu berdosa. Ya, ini klasifikasi ilmu Al-Ghazali. Kemudian yang berikutnya, di antara bukti bahwa Islam itu selalu seiring sejalan dengan sains adalah bahwa agama Islam itu menjunjung tinggi, mendukung, dan menghasung semua hal yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi manusia maupun makhluk-makhluk lainnya, hewan, tumbuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada prinsipnya, sains itu kan membawa banyak kemaslahatan bagi manusia, khususnya di dunia. Maka segala maslahat yang dibawa oleh sains, ya, menjaga supaya lingkungan tetap asri, orang menjaga kesehatannya, kemudian kemudahan-kemudahan dalam kehidupan manusia itu juga tercakup dan diakomodasi serta didukung dalam Islam. Terlebih-lebih bila tegaknya kemaslahatan dunia yang dibawa oleh sains itu ternyata juga menyebabkan tegaknya urusan akhirat. Contoh, Islam itu mendorong kemajuan teknologi, jelas, untuk semakin memudahkan manusia. Hadisnya di atas, hadis Aisyah, bahwa ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qad, tidaklah Rasulullah itu diberi pilihan antara 2 perkara, ya, illa akhadha aisarahuma, kecuali beliau pasti memilih yang paling mudah di antara keduanya. Malam yakun itsman, selama yang dipilih itu, yang pilihannya itu bukan dosa. Fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu, kalau itu dosa maka beliau adalah orang yang paling menjauh dari perbuatan dosa. Ya. Sehingga kalau ada teknologi yang semakin memudahkan kehidupan manusia ini didukung oleh Islam sebenarnya. Ya. Terlebih-lebih memudahkan untuk melaksanakan ibadah, penentuan arah kiblat,
pergi haji sekarang pakai pesawat cepat dan lain sebagainya. Demikian pula Islam menentang pengerusakan lingkungan sebagaimana sains juga menentangnya. Karena apa? Karena bisa membawa madarat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Ini perlu diingat bahwa agama Islam itu tidak melulu antroposentris. Tidak hanya untuk manusia, wah pokoknya saya membuka hutan saja. Yang penting bisa untuk lahan kelapa sawit untuk cari untung. Tapi di sana hewan-hewan yang ada di sana, hewan-hewan yang dilindungi itu tidak usah dipikirkan. Nah, itu tidak sesuai dengan spirit Islam. Agama Islam jelas mengajarkan agar kita itu memberi empati pada setiap makhluk yang bernyawa. Kan jelas itu. Jadi binatang ya yang misalnya anjing saja kehausan diberi minum itu dipuji dalam Islam. Ya, padahal dasar hukum fikih anjing itu kan najis berat, najis mughalladhah. Tapi memberi minum anjing yang kehausan sampai harus rekoso turun ke dalam sumur, ngambil, naik lagi, diberi minum, itu dapat pahala, bahkan diampuni dosa-dosanya. Sehingga ini jelas tidak melulu antroposentris, tidak hanya manusia saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sains biologi, kan tadi kita bicara sains umum. Sains biologi itu punya keistimewaan, Bapak Ibu. Punya kekhususan, karakteristik yang istimewa. Biologi, ilmu kita ini merupakan bagian dari ilmu sains natural, ilmu sains alam yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Dari mulai makhluk hidup yang sederhana sampai makhluk hidup yang tingkat tinggi, serta gejala-gejala yang terkait dengannya, baik gejala benda maupun fenomena. Sementara itu, memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluk hidup, makhluk ciptaannya. Itu didorong oleh Islam. Karena bisa memperkuat keimanan kepada Allah, memahami kebesaran Allah, menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, dan juga semakin cinta kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Apa kamu tidak menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah itu? Nah, kalau Bu Erna mungkin sebagai ahli sains biologi, ya kalau saya ditanya sains biologi, banyak yang lupa ya Bu Erna ya. Bioteknologi, kemudian tadi ada biokomputer atau apa, itu tentu paham bahwa di dalam tubuh manusia proses-proses fisiologisnya, ya anatominya, morfologinya itu semua sempurna, sangat kompleks, sangat teratur, ya menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mengutip Sumaji, ya, beliau ini dari Universitas Sanata Dharma, supaya kita mengetahui bahwa kegelisahan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam saya itu bukan hanya kita saja, ya, tapi juga universal. Banyak yang merasakan ini, banyak yang menganggap ini penting, ya, termasuk beliau. Nah, beliau mengatakan mempelajari sains itu menjadikan seorang merasa takjub dengan keteraturan dan kompleksitas alam seisinya, sehingga menghantarkan ia untuk mengagungkan penciptanya. Semakin luas dan semakin dalam seorang mempelajari sains, maka ia pun semakin merasa kecil dibandingkan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam semesta beserta semua isinya, yang mengandung rahasia yang tidak ada habis-habisnya. Einstein yang semula ateis, ya, kemudian mempercayai keberadaan Tuhan melalui sains. Nah, di samping sains itu Einstein mengakui bahwa agama juga punya peranan penting dan saling mengisi dalam kehidupan manusia. Nah, ini perkataan yang terkenal, sains tanpa agama itu buta dan agama tanpa sains itu pincang. Nah, jadi sebagaimana yang telah kami katakan tadi Bapak Ibu, bahwa pembahasan-pembahasan dalam biologi itu sangat potensial untuk diintegrasikan dengan ilmu-ilmu keislaman, integrasi, interkoneksi dengan keislaman. Yang sumber dari keislaman itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kaitannya dengan hal ini, ya, sebenarnya pokok dari integrasi biologi dengan integrasi pendidikan biologi dengan agama itu gimana? Saya setuju dengan pendapatnya Prof. Subali, bahwa biologi itu semestinya tidak ditempatkan sebagai tujuan pendidikan, tidak hanya sebagai tujuan. Jadi seorang belajar biologi itu tidak hanya terus paham biologinya, tidak, tapi biologi itu justru sebagai alat pendidikan itu sendiri yang menghantarkan seorang, jadi belajar biologi itu bisa mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan kecerdasannya, termasuk kecerdasan spiritual. Ini keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di kanan ini ada dua gambar buku, yang sebelah kanan itu Al-Hikmah fi Makhluqatillah, hikmah dalam makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ini karya Imam Al-Ghazali. Yang kiri itu Miftahud Daris Sa'adah karya Ibnul Qayyim. Jadi ini sudah karya lama, mengintegrasikan kajian Quran dan hadis dengan sains, termasuk di dalamnya juga sains biologi. Dua-duanya telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau memperluas, coba kita lihat, ternyata ini sejak lama para ulama sudah memikirkan ini. Jadi integrasi, interkoneksi sains dengan keilmuan Islam yang diambilkan dari Al-Quran dan hadis. Ya, Ibu Bapak yang terhormat, kita harus melihat konteks Indonesia itu sebagai peluang. Ya. Nah, di Indonesia ini
dengan negara yang berketuhanan, ya, berketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, itu sebenarnya harus kita lihat sebagai peluang. Ya, berbeda dengan negara-negara Barat yang pendidikannya cenderung materialistik, sekuler, yang memisahkan antara agama dengan keduniaan. Amanat Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menegaskan bahwa pendidikan kita itu idealnya tidak hanya berfokus pada pengembangan kecerdasan intelektual serta keterampilan semata-mata. Namun harus lebih dari itu, bisa menaruh perhatian untuk melahirkan insan yang memiliki keimanan yang kuat sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, ini kan tugas seperti Bapak Ibu. Berarti pendidikan kita itu, ya baik itu sains biologi, sains kimia, sains fisika, matematika, itu seharusnya dia bisa menjadi alat pendidikan. Ya, tentu sesuai dengan karakteristik ilmunya masing-masing. Nah, istimewanya biologi kita itu istimewa sekali karena itu menyangkut makhluk hidup yang bisa langsung menghantarkan peserta didik mengagumi ciptaan Tuhan. Ya. Ini amanat UU 20 tahun 2003, melahirkan insan punya keimanan yang kuat sesuai dengan agama yang dianutnya, bertakwa, serta berbudi pekerti yang luhur berdasarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan di antara tujuan pendidikan nasional, ini juga di UU nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional, di antaranya sana tertera, mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, maka jangan heran kalau di kurikulum 2013 itu ada pemikiran KI1, yaitu tentang spiritual, ya, kompetensi spiritual. Nah, kadang-kadang orang itu beberapa guru, termasuk bahkan dosen saya, itu ada yang kurang apresiatif terhadap KI1 ini. Wes apa-apa sangkuti karo agama, sangkuti karo persoalan ketuhanan, apa iso? Saya katakan mari kita optimis, Bapak. Ketika itu dosen saya mencontohkan tentang permasalahan gravitasi. Gravitasi kok disangkut ke agama, apa ada kaitannya? Apa ada kaitannya gravitasi itu? Nah, seolah-olah kalau gravitasi itu menurut sains orang itu jatuh, kalau dijatuhkan dari atap semuanya pasti jatuh. Kalau menurut agama apa terus kemudian kalau jatuh itu ada mukjizat? Nah, bukan begitu. Kalau gravitasi itu kalau kita renungkan dalam-dalam itu membuktikan keteraturan alam semesta, kompleksitas, keagungan ciptaan Allah. Kalau tidak ada gaya gravitasi kita repot, Bapak Ibu. Kita salah satu hal misalnya kita ke kebutuhan kita sehari-hari, ya kita semedi tiap pagi, ya ke kamar mandi kalau nggak ada gaya gravitasi ya itu kemana-mana hasilnya. Penting sekali gaya gravitasi itu, ya, termasuk juga apa di tubuh kita vitamin ada jatuh ke bawah. Penting sekali, semuanya bisa, kita harus optimis. Integrasi, interkoneksi sains dengan agama. Nah, menurut Sumaji lagi tahun 1998, pendidikan sains IPA termasuk dalamnya biologi di Indonesia itu mestinya memiliki ciri yang menonjol yang membedakannya dengan pendidikan sains di negara-negara barat seperti Amerika dan lain sebagainya, yakni mengakomodasi nilai-nilai agama dalam kurikulum. Nah, melalui pendidikan sains termasuk diantaranya biologi, kita mendorong anak didik untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Sehingga dengan demikian, sains itu menjadi kontekstual dengan konteks di negara kita. Jadi kalau ketika orang membahas pendidikan sains yang kontekstual, jangan dilupakan bahwa negara kita ini menjunjung tinggi dari nilai-nilai keimanan, ya, nilai-nilai spiritual. Sehingga kalau kita itu mengintegrasikan sains dengan agama dalam pembelajaran, maka itu justru menjadi sains yang kontekstual. Nah, ini kita memperbandingkan dengan Malaysia. Bukan membandingkan kualitas, tapi karena Malaysia itu juga punya karakteristik yang hampir sama. Negara di mana di sana nilai-nilai agama dan ketuhanan itu dijunjung tinggi. Mungkin kalau dengan Singapura agak beda, tapi kalau Malaysia itu hampir sama. Kita mengutip pandangan Prof. Tajul Arifin dan Prof. Nur Aini ya, dalam bukunya Pembelajaran Terkini Perpaduan Indonesia Malaysia, bahwa falsafat pendidikan negara Malaysia itu di sana mempengaruhi konsep kurikulum yang berlaku, yakni menekankan ilmu akal dan ilmu wahyu itu berjalan secara seimbang. Harapannya untuk melahirkan para pelajar yang sadar akan tindak tanduknya untuk kesejahteraan, kebahagiaan, kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Alasannya apa? Tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan cuek ya, tentang tindak tanduk kegiatan sains yang boleh membawa kepada kesesatan dan kerusakan. Kehidupan masa kini itu jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang berkelulusan tinggi dengan pendidikan yang tinggi itu ternyata juga terlibat dengan kurang amanah, tamak, punya rasa hasad, dengki, sehingga bertindak di luar batasan undang-undang manusia ataupun Tuhan. Ilmu pengetahuan, sains atau ya tadi intelektualitas yang dimiliki itu justru digunakan untuk hal-hal yang keliru, menipu orang, ya, mengambil kedudukan dan lain sebagainya. Nah, kita
ingin memberikan dua potensi integrasi. Bagaimana mengintegrasikan Al-Quran dan hadis dengan sains biologi. Potensi yang pertama, ya, integrasi yang pertama adalah dengan menjadikan penjelasan-penjelasan dari ilmu biologi itu sebagai penguat dalam membahas tema-tema yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita merujuk pada kitab Risalatul Jami'ah karya Ahmad bin Zain Al-Habasyi, tema besar agama itu ada 3. Yang pertama, tema akidah atau usuluddin. Usuluddin itu pokok-pokok agama. Yang kedua adalah tema fiqih, hukum-hukum Islam, ya, ketentuan-ketentuan Islam. Yang ketiga adalah al-akhlak, ya, akhlak, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ini 3 tema besar dalam ilmu-ilmu agama. Jadi ini 3 ini dikuatkan dari penjelasan-penjelasan ilmu biologi. Contohnya ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, ayat ini berbicara tentang tema akidah. Kenapa? Karena di sini ada perintah untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk menyembah semata-mata hanya kepada Allah. Ya, kata u'budu, ya, sembahlah itu dalam tafsir Al-Baghawi itu maknanya wahidu, tauhidkanlah Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguatkan perintah bertauhid, perintah untuk hanya menyembah, beribadah kepada Allah itu dengan menyebutkan berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam perbuatan Allah yang itu hanya mampu dilakukan olehnya, tidak oleh selainnya. Di antaranya Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita. Allah juga menyebutkan di sini bahwa Dia yang menurunkan dari langit, wa anzala minas sama, Allah turunkan dari arah langit ma'an, air hujan. Ya. Kenapa kok ini disebut nikmat? Kan, kalau kita renungkan baik-baik, air itu kan vital, ya, kebutuhan yang vital bagi semua makhluk hidup, baik itu yang uni maupun yang multiseluler. Bu Erna, nanti kalau habis waktunya saya diingatkan ya, sok ngelantur-ngelantur kemana-mana. Nah, air kebutuhan vital baik bagi makhluk hidup uni maupun multiseluler. Ya. Air itu kan penyusun dari protoplasma, di mana di sana terdapat organel-organel dan juga di sana itu terjadi berbagai reaksi kimiawi dalam sel. Kemudian juga bagi manusia, kemudian juga bagi berbagai macam hewan tingkat tinggi, air itu sangat penting untuk misalnya mengatur suhu tubuh, kemudian pembentukan plasma darah, menjaga organ-organ tubuh dari bahaya atau kerusakan, termasuk untuk pembuangan limbah tubuh yang beracun, menjaga keseimbangan osmosis, ya, membantu pencernaan bekerja dengan baik. Maka kalau orang konstipasi, ya, sembelit, itu suruh minum air yang banyak, dan lain sebagainya. Di tumbuhan juga demikian. Air itu juga berfungsi untuk mengatur turgiditas tanaman, ya, sebagai pelarut unsur-unsur hara, termasuk juga media transportasi di dalam tubuh tumbuhan, termasuk juga berfungsi dalam fotosintesis, osmoregulasi, ya, pertumbuhan, metabolisme sekunder, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kalau kita telisik lagi dalam hujan itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Kenapa? Karena air yang menguap ke awan hujan itu hanya airnya saja, tidak ikut cemaran-cemarannya. Jadi cemaran-cemaran itu tetap tertinggal, tapi yang menguap hanya airnya. Nah, dari hujan itu Allah turunkan, ya, kemudian Allah fa'akhraja bihi minas tsamarat rizqan lakum. Allah tumbuhkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan. Allah keluarkan darinya ats-tsamarat, ya, buah-buahan. Dalam tafsir-tafsir itu ats-tsamarat itu tidak hanya buah-buahan, tapi juga berbagai hasil panen, hasil bumi. Misalnya biji-bijian, padi, jagung, kacang, itu ats-tsamarat. Termasuk juga sayur-sayuran, kobis, bayam, brokoli, wortel, itu juga masuk ats-tsamarat, ya. Nah, termasuk juga kalau kita ingat, ya, proses perkecambahan, ya, mulai dari imbibisi, kemudian kotiledonnya membengkak, kemudian muncul radikula, kemudian enzim-enzimnya aktif, dan seterusnya, itu juga tadi dari air yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Nah, plus masih lagi dari air hujan yang sama, ditanam di tanah yang sama, buah-buahan atau hasil yang dihasilkan itu bermacam-macam. Mangga saja ada mangga yang manis, ada mangga yang kecut, ada yang kecil tapi manis, ya. Buah naga misalnya, ada yang putih, ada yang merah.
Nah, itu juga kandungannya berbeda, manfaatnya berbeda, rasanya pun juga berbeda. Ya. Misalnya yang merah itu kandungan antioksidannya lebih banyak, misalnya demikian. Itu berbeda-beda manfaat, berbeda rasa, padahal tadi diberi air yang sama, ditanam di bumi yang sama. Nah, termasuk juga ini Bu Sulis juga pasti paham bahwa antar tanaman juga berbeda tingkat ketahanannya. Padi misalnya ada padi yang lebih tahan terhadap stres atau cekaman, ada padi yang kurang tahan ya terhadap cekaman dan seterusnya. Ya, sehingga di dalam ayat Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd ayat 4 Allah berfirman, "Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun." Dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lain dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi dari sini sudah berbagai macam tema biologi mau dibahas. Ada tema tumbuhan, ada tema tentang hewan, ya, fisiologi dan lain sebagainya. Ada tentang ekologi, ekofisiologi dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali tema biologi yang bisa dibahas dari ayat ini. Ya. Yang kedua, tema fikih, ya, hukum Islam. Di sini saya ambil contoh ayat mengenai etika bagi wanita yang sedang mengalami haid atau menstruasi. Ini di surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adza. Haid itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Oleh karena itu, jauhilah istri kalian pada waktu haid dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya itu adalah tidak boleh berhubungan badan, bukan tidak boleh didekati, bukan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, perbuatlah apa yang kalian mau kecuali hubungan suami istri tadi. Sehingga ini bukan merupakan perendahan terhadap wanita, justru pemuliaan. Kenapa? Karena ini tadi pada saat wanita itu haid itu justru sangat rentan terjadi berbagai infeksi. Nah, di situ penetrasi itu sangat berisiko. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, haid itu memang sesuatu yang lazim bagi kaum Hawa. Tetapi sebagaimana halnya mukus, ya, lendir itu hal yang lazim itu belum tentu bersih. Nah, di sini Allah nyatakan bahwa haid itu kotor, sehingga saat haid itu yang dilarang itu adalah penetrasi, hubungan suami istri itu tidak boleh. Oh, yang lain boleh. Ya. Jadi ini jelas bukan merendahkan wanita, bukan. Nah, maka dari sini, ya, wanita haid itu berdasarkan kesepakatan para ahli kesehatan, dokter, wanita haid, wanita menstruasi itu sangat-sangat penting untuk menjaga menstrual hygiene, ya, untuk menjaga higienitasnya, kebersihannya, apalagi pada daerah kewanitaan tersebut. Nah, sehingga di sini eksplanasi sains biologi itu akan memperkaya, ya, akan memperkuat, bahkan memperjelas fikih haid. Termasuk Bapak Ibu kalau belajar tentang fikih haid itu termasuk yang paling rumit. Ya, di sana ada yang namanya istihadhah, ya, darah yang keluar, tapi selain pada masa haid itu bisa kita permudah, bisa kita dekati juga dengan memberikan pengetahuan dari sisi biologi, ya. Istihadhah itu kalau dalam istilah medisnya metoragia, ya. Bisa kita dekati juga dengan pendekatan medis tadi, pendekatan dari sisi ilmiah kesehatan, ya. Akan memperkaya fikih haid. Ini bisa jadi penelitian sendiri bagaimana seorang merancang, ya, pembelajaran yang terpadu antara biologi reproduksi dengan pembelajaran fikih untuk sekolah-sekolah Islam, untuk pesantren-pesantren. Ini bisa jadi penelitian sendiri, R&D, ya. Bisa buat bukunya, bisa model pembelajarannya, ya, dan lain sebagainya. Di sini pembahasan bioreproduksi, fikih haid, bahkan sampai mungkin perbandingan agama, ya. Karena di agama-agama lain, khususnya agama Nasrani dan Yahudi, itu juga sama, ada larangan menyetubuhi istri itu saat haid, ya. Jadi ternyata diakui, ya, oleh agama-agama selain daripada agama Islam. Berarti harusnya orang di Barat juga menerima ini. Nah, yang berikutnya adalah tema mengenai akhlak dan penyucian jiwa. Nah, di sini kami mengambil contoh tentang larangan homoseksualitas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 82. Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut, ya, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan fahisyah, perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa,
bal antum qaumum musrifun. Kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Ibal antum qaumum musrifun. Sungguh kamu itu betul-betul kaum yang melampaui batas. Maka najawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Dan tidaklah jawaban kaumnya kecuali dengan mengatakan usirlah mereka, yakni Lut dan pengikutnya dari negerimu ini karena mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ibu bapak yang terhormat, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa perbuatan kaum Sodom itu adalah perbuatan yang keji, di mana laki-lakinya mereka itu tidak sebagaimana kita, sebagaimana orang biasa yang menikah dengan perempuan yang punya kecenderungan atau hasrat kepada perempuan, tidak, tapi mereka justru bersyahwat kepada sesama jenisnya, kepada kaum laki-laki dan melakukan hubungan seksual sesama jenis, di mana kaum muslimin, para ulama telah sepakat tentang larangan atas perbuatan ini. Nah, sebenarnya kalau kita tinjau dari prinsip struktur fungsi, di mana kalau biologi itu struktur itu pasti mengikuti fungsi, itu pasti ada kaitannya, pasti ada kegunaannya, fungsinya jelas sesuai dengan strukturnya. Nah, itu jelas bahwa perilaku homoseks itulah nilai kodrat, karena yang namanya bagian anus itu tidak sesuai, tidak kompatibel untuk melakukan kopulasi. Kopulasi ya cocoknya ya sesuai dengan yang dipelajari di biologi reproduksi itu. Ya. Karena tujuannya juga untuk menghasilkan, melestarikan keturunan. Ya. Sehingga itu yang cocok ya di situ, strukturnya sudah sangat sesuai. Ya. Anus itu bukan untuk kopulasi. Nah, di sini juga ada perkara yang menarik, Bapak Ibu, bahwa ketika kita lihat ya tentang kejadian di San Francisco pada masa awal-awal terjadinya sexual revolution, revolusi seksual atau sexual liberation di Amerika Serikat, itu membawa dampak ya khususnya di San Francisco karena di sana populasi homoseks sangat banyak. Itu 73% ya yang menderita HIV/AIDS itu adalah dari kalangan ini, dari kalangan orang-orang yang melakukan hubungan seks sesama jenis. Sehingga ya di orang Amerika Serikat, The New York Times tahun 1982 itu menyebut HIV/AIDS ya dulu itu namanya adalah GRID, Gay Related Immunodeficiency Disease. Jadi wabah imunodefisiensi yang terkait dengan perilaku gay. Sampai sekarang CDC, Centers for Disease Control and Prevention, CDC ini kalau di film-film zombie Bapak Ibu itu CDC biasanya datang gitu ya, ketahuan ya suka nonton film. Nah, CDC ini melaporkan bahwa penyakit menular seksual itu paling banyak terjadi itu di antara pria yang punya orientasi seksual gay dan biseksual. Jadi dua jenis bisa. Ya, di bawah ini ya, dari news Gallup.com menggambarkan bahwa sampai saat ini itu populasi LGBT di San Francisco dari seluruh Amerika itu yang paling tinggi. Ya. Sehingga di sini pembahasan biologi reproduksi, termasuk juga konseling kesehatan, kedokteran, termasuk kesmas ya kesehatan masyarakat itu sangat dikaitkan dengan ini. Kemudian bentuk yang kedua, Bapak Ibu, adalah dengan memperkaya pengajaran suatu materi biologi dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang relevan. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori David Ausubel tentang belajar bermakna, ya, karena Ausubel itu mengatakan belajar itu ada rote learning, ada meaningful learning. Nah, meaningful learning, pembelajaran bermakna itu terjadi apabila siswa itu mampu menghubungkan ya informasi-informasi baru ke dalam struktur kognitif atau pengetahuan mereka. Artinya bahan subjek itu mesti sesuai atau relevan dengan struktur kognitif, pengertian, dan pemahaman yang sudah terbangun pada diri siswa. Nah, termasuk juga meaningful learning itu sangat tergantung pada variabel-variabel, seperti misalnya usia. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa pernah tidak membaca buku, atau menonton film, atau menyimak lagu, tapi tidak suka, tidak meresap sampai ke hati karena saat itu masih kecil, atau tidak tahu dengan apa yang dimaksud. Baru ketika beranjak dewasa, pengetahuannya semakin meningkat, usianya meningkat, oh ternyata maknanya seperti ini dalam ya. Terus kemudian menghayati, terus kemudian senang ya dengan bacaan, dengan tontonan dan lain sebagainya. Itu karena usia juga mempengaruhi itu. Latar belakang pengalaman, latar belakang pendidikan, ya, status sosial ekonomi, termasuk juga agama dan kepercayaan yang dianut. Ya. Variabel-variabel itu ikut menentukan apakah siswa itu merasa pembelajaran yang diterimanya itu punya makna atau tidak. Nah, kalau kita mengupayakan ya, untuk integrasi interkoneksi tadi, sehingga terlihat jelas relevansi antara fakta-fakta sains, temuan-temuan sains ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka itu akan semakin memperluas pengetahuan anak dan belajarnya juga semakin bermakna. Karena dia
tahu bahwa bukti-bukti empiris itu rupanya berkesesuaian dengan apa yang diyakininya. Kalau tidak maka terjadi tadi alienasi, pengasingan. Nah, itu apa kaitannya? Wong saya belajarnya begini, ya agama saya begini, kok ternyata dalam saya itu nggak ada hubungannya. Nah, ini ada terjadi alienasi. Nah, cabang-cabang biologi banyak sekali Bapak Ibu, ada genetika, ekologi, etologi, ya biologi reproduksi, morfologi, anatomi, fisiologi, zoologi, botani, mikrobiologi, bahkan yang di luar yang saya sebutkan ini masih banyak sekali. Ya, kami hanya akan mengambil beberapa contoh karena waktunya tidak akan mungkin cukup. Yang pertama misalnya topik ekologi tentang lingkungan, pelestarian lingkungan. Saya ambil 3 hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan, au yaz'u zar'an, fayakulu minhu tayrun, au insanun, au bahimatun, illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim itu menanam pohon atau menyemai benih, kemudian burung-burung, manusia, hewan-hewan ikut makan darinya. Termasuk kalau konteks kita sekarang ikut juga merasakan manfaat dari oksigen yang dihasilkan. Maka hal itu akan menjadi sedekah jariyah bagi penanamnya selama pohon itu ada. Menjadi amal jariyah. Jadi tidak terbatas amal jariyah itu pada apa yang biasa kita pahami. Ternyata menanam pohon itu juga amal jariyah. Ya, hadis yang di bawahnya ya. Sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 perkara yang tetap mengalir pahalanya bagi seorang hamba setelah wafatnya. Wa huwa fi qabri, dalam keadaan dia berada di kuburnya. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au qara nahran, orang yang mengalirkan sungai. Nah, sungai itu sangat bermanfaat dan vital bagi kehidupan manusia. Ya. Tapi kalau sekarang ya jangan seperti dulu, karena zaman dulu sungai itu untuk apa? Untuk apapun, untuk nyuci ya di situ, untuk limbah juga di situ. Nah, sekarang tidak boleh. Ya. Kita harus sadar sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ilmuwan. Au hafara bi'ran, atau menggalikan sumur, karena itu menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar, ya, bagi hewan-hewan. Ya. Au gharasa nakhlan, atau dia menanam pohon, ya, di sini pohon kurma. Ya. Au bana masjidan, ya, pohonnya umum kalau nakhla kan di Arab konteksnya kurma. Sini macam-macam pohon apa bisa, pohon mangga, pohon yang lain yang buahnya bisa bermanfaat ya. Au bana masjidan, atau membangun masjid, au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf, au taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih, atau meninggalkan seorang anak yang senantiasa mohonkan ampunan untuknya setelah kematiannya. Ini amal jariyah semua Bapak Ibu. Yang ketiga, an Abdullah bin Hubaishin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Dari Abdullah bin Hubaish radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menebang pohon sidr, ya, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam neraka. Nah, ini dijelaskan oleh perawi hadis ini, yaitu Abu Daud, bahwa yang dimaksud adalah orang yang menebang secara zalim, secara sia-sia. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, alasannya tidak hak, tidak ada kemaslahatan yang bisa didapatkan. Padahal pohon tadi adalah tempat berteduhnya orang-orang, tempat berteduhnya hewan-hewan ternak, bisa dimanfaatkan buahnya. Maka ancamannya keras Bapak Ibu. Nah, kalau kita renung-renungkan, berarti anjuran menanam pohon, termasuk juga mangrove ya, termasuk juga larangan untuk merusak, karena sekarang itu orang buka lahan asal bakar saja, ya, buka lahan asal bakar. Pohon nggak salah apa-apa, padahal masih banyak manfaatnya, tebang aja. Sampai ketika buka lahan, ya, bakar, kemudian kabut asapnya sampai kemana-mana. Sudah double-double madarat yang ditimbulkan. Itu sebenarnya Islam sejak 1400-an tahun yang lalu, itu sudah membicarakan tentang ini. Sebelum para ilmuwan, sebelum badan lingkungan itu heboh tentang masalah ekologi. Tapi sayang kadang-kadang yang seperti ini ya, tadi karena dikotomisasi ilmu, ya. Karena kita kurang perhatian terhadap hal yang seperti ini. Dikira ini sepele, bukan sedekah jariyah, kan begitu. Nah, kemudian tentang topik sistem organ dan bahaya nafza. Ini biasanya Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang struktur kurikulum tahu bahwa di kelas 11 SMA itu topiknya itu tentang organ-organ. Ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, ada sistem saraf, ada sistem pencernaan dan lain sebagainya. Ini saya ambil misalnya larangan tentang minum khamr. Ya, Islam termasuk satu-satunya agama ya, yang saya ketahui yang jelas tegas dalam melarang minuman keras, alkohol. Ya ayyuhalladzina amanu innal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, ya, khamr, alkohol, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib ya, dengan anak panah itu adalah rijsun, perbuatan keji, najis. Ya, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka
jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Kita tahu bahwa itu sebenarnya didukung ya. Orang-orang sepakat, ahli kesehatan sepakat, ilmuwan sepakat. Di antara cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjauhi minum alkohol. Ya, ini di samping kiri ada poster dari Germas ya, dan dari Kemenkes. Di antara 10 dampak negatif alkohol, menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, ya, menurunkan kecerdasan, jelas ya, karena berhubungan dengan sistem saraf pusat juga, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Maka kalau kita itu minta surat kesehatan ke dokter, itu biasanya ditanya, konsumsi alkohol enggak? Nah, itu biasanya kalau kita mau daftar kuliah atau kita mau mungkin melamar kerjaan, kita ambil surat kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas, kita ditanya, konsumsi alkohol enggak? Kita jawab enggak. Nah, dokter udah, wah bagus ini. Konsumsi rokok enggak? Enggak, bagus. Nah, ini karena kesehatan juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Demikian pula nabza, Bapak Ibu, narkotika, ya, psikotropika, yang menghilangkan akal, itu masuk dalam keumuman hadis di bawah ini. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan, yang menghilangkan akal, itu termasuk khamr. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan, itu haram hukumnya. Yang menghilangkan akal, merusak akal, itu haram. Wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamr di dunia lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih terus langgeng meminumnya, tidak tobat, maka dia tidak akan merasakan khamr yang nikmat di akhirat. Nah, khamr di akhirat itu tidak memabukkan. Ya. Ini juga dari masalah khamr ini saja bisa beralih ke tema mikrobiologi, ya. Mikrobiologi, di mana dalam Islam itu kan kalau khamr itu berubah menjadi cuka ya, dengan sendirinya, maka itu diperbolehkan, artinya tidak najis ya. Itu kan bisa dibahas juga bagaimana proses ya alkohol itu berubah menjadi cuka, termasuk Bapak Ibu mungkin mengetahui tentang infused water. Jadi air yang diberi buah-buahan, kalau di zaman Nabi diberi kurma ya, infused water dengan kurma diberi. Kenapa? Karena dulu air di Madinah itu rasanya tidak seperti kalau kita minum galonan aqua, itu tidak tawar, tapi ada rasa-rasa yang tidak sedap, sehingga diinfuse ya, diinfuse. Selain juga untuk kesehatan, tapi juga tadi karena airnya tidak seperti air kalau kita beli air kemasan mineral, tidak, terus kemudian diinfus. Nah, Nabi SAW itu memberikan batas waktu itu maksimal 3 hari. Kalau itu masih sisa dibuang. Kenapa? Karena infused water tadi itu ada kemungkinan untuk berubah ya, dari glukosa tadi berubah menjadi khamr. Itu kan bisa dibahas secara mikrobiologi gimana reaksinya. Ya. Ini termasuk pembahasan biologi. Jadi banyak sekali Bapak Ibu tidak usah biologi itu sangat related sekali dengan pembahasan Al-Qur'an dan hadis. Termasuk ini Bapak Ibu, topik etologi, ya, jarang dibahas juga. Ada hadis ini di Riyadhus Shalihin ya, tentang bab raja. Jadi Nabi bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala min rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fa biha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah itu punya 100 rahmat. Di mana satu rahmat yang Allah turunkan itu di dunia. Itu dengan rahmat satu itu saja, itu manusia ya saling mengasihi satu sama lain, binatang saling mengasihi, sampai binatang buas pun itu menyayangi anaknya. Kalau kita lihat gajah itu, yang rombongan gajah itu anaknya itu pasti mereka hati-hati jangan injak anaknya sendiri. Termasuk itu singa saja dengan anaknya juga tidak buas. Penguin, binatang yang sangat lucu yang kita juga pasti suka, itu juga sayang dengan anak-anaknya. Nah, ini kan etologi ya, perilaku hewan. Ternyata hewan-hewan itu meskipun dia buas sama yang lain, tapi terhadap anaknya sendiri dia menyayanginya. Ini sesuai ya, sangat terkaitan dengan topik etologi. Kemudian ada juga topik genetika ya. Ini hadis di mana ada seorang Arab Badui itu tanya kepada Nabi, kok istri saya melahirkan anak berkulit hitam ya? Karena orang Arab itu kan tidak ada yang kulitnya hitam ya, bukan orang berkulit hitam. Tapi kok istrinya melahirkan anak kulitnya hitam itu bagaimana? Ini ada kecurigaan bahwa anak ini bukan dari suaminya, ini mesti hasil perselingkuhan. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan ya, kias ya, memberikan analogi. Punya unta enggak? Iya. Warnanya apa? Warnanya merah. Ada enggak yang warna lain? Ada. Kamu pikir dari mana itu warnanya? Itu mungkin dari mbah-mbahnya untanya dulu mungkin warnanya memang ada yang seperti itu, yang selain merah. Maka Nabi SAW, nggak mungkin anakmu itu kok bisa turun hitam, itu ya mungkin karena dulu, ya ancestornya dulu ada yang punya itu punya itu tadi, tapi kamu tahu entah itu dari jalur bapaknya, jalur ibunya. Nah ini berita menghebohkan di Tempo ini, ayah ibunya kulitnya hitam, anaknya berkulit putih dan pirang. Sampai dokternya mengatakan ini mungkin dulu kalau itu dua-duanya pasangan kan jujur ini, memang itu betul-betul terbukti anaknya. Nah itu mungkin dari itu ancestornya ada yang berkulit putih, ya. Sehingga mungkin sekali. Termasuk ini Bapak Ibu, ya, orang tua saya juga pernah bingung karena ibunya golongan darahnya A, bapaknya B, kok bisa ya menghasilkan
anak bergolongan darah O, karena tidak tahu bagaimana biologinya. Seperti persilangan IA, IO, IB, IO itu kan ada yang homo, jadi IB, IB itu juga ada. Ya. Ini genetika. Kemudian juga ada banyak ya di sini, waktunya tinggal sebentar lagi. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghemat air. Ya. Ketika beliau mandi itu cuma sebanyak 1 sok sampai 5 mut. Kalau wudhu cuma 1 mut itu setangkupan telapak tangan orang dewasa. Ya. Kalau banyak ulama mengatakan seperti segelas aqua itu. Itu wudhunya cuma seperti itu, Bapak Ibu. Mandinya itu ya 1 sok, itu 4 kali telapak tangan orang dewasa ditangkupkan. Itu hemat sekali. Ini. Sementara kebanyakan di antara kita wudhunya pakai air bergelontor-gelontor. Nah, kemudian juga ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa namanya wejangan, kalau kita itu makan maka jangan berlebih-lebihan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya. Ini kan penting ya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, saya beri satu contoh dari buku Bapak Ibu. Ini padahal buku untuk agama ya. Judulnya Tuntunan Wudhu dan Tayamum. Tapi coba bagaimana dalam buku agama ini untuk anak-anak SD itu sudah ada konsep SETS ini, Science, ya, Environment, Teknologi dan Society. Jadi sudah integrasi sekali. Wudhu, kemudian air bekas wudhunya itu ditampung, kemudian disaring, air hasil penyaringannya jernih, kemudian dikembalikan lagi ke tandon, bisa untuk berwudhu lagi. Termasuk di sini, bagaimana jika limbah air wudhu itu dialirkan ke kolam ikan atau semacam kolam terpal atau bak, sehingga ikan itu nanti bisa digunakan untuk dana tambahan merawat masjid. Ini kan berarti memikirkan society. Kemudian airnya tadi ya, bisa dipakai untuk menyiram tanaman ya, pada musim kemarau, sehingga lingkungan tempat wudhu tadi tanaman-tanamannya itu ada bunga, ada sayuran itu bisa tumbuh dengan bagus. Nah, ini kan berarti memikirkan lingkungan, environment. Tapi sebagian besar kita kan air wudhu dibuang. Nah, ini memperkenalkan ini kepada anak kecil, ya, kepada anak SD, dia diberi tuntunan wudhu sekaligus sainsnya juga diberikan, memikirkan juga society bagaimana peluang untuk menjadikan itu sebagai ekonomi ya, kemudian juga tidak membuang air itu sia-sia. Ini hebat sekali ini sudah saling temasnya sudah ketemu di sini. Misalnya ini contoh konkret bagaimana ilmu agama dan ilmu sains bisa diintegrasikan, interkoneksikan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ya, ada beberapa catatan penting ya untuk kita berikan bahwa la yumkinu ayyata'arada naqlu sahih ma'al waqi'i abada. Dalil-dalil yang sahih itu selama-lamanya tidak akan mungkin bertentangan dengan kenyataan. Ini kaidah yang penting. Artinya Quran dan Sunnah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan kenyataan. Nah, dalam kita melakukan integrasi ini perlu ya. Termasuk juga ini dipaparkan Prof. Nazir Karim juga demikian dalam tulisan beliau. Nah, sekiranya terkesan ada kontradiksi atau tidak sesuaian, maka bisa terjadi karena salah satu dari beberapa hal berikut. Yang pertama bisa jadi karena dalil atau nas yang digunakan itu tidak sahih. Sudah mantap-mantap mau mengintegrasikan, tapi ternyata dalil atau landasan yang digunakan itu tidak sahih. Yang kedua bisa jadi dalilnya sudah sahih, ya, hadisnya sudah sahih atau dari Quran kan tidak mungkin keliru ya. Tapi pemaknaannya yang tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, nah ini bisa jadi Qurannya sahih, pemaknaannya betul, nah yang kurang tepat dalam mengambil dalil aklinya. Ya, belum mencapai final, puzzle-nya belum terpecahkan semuanya, konstruksinya tidak benar. Terjadi kekeliruan dalam mengambil data, ya, ternyata itu belum bias secara keseluruhan, atau memang tadi sainsnya tadi bias. Ya. Sehingga ini ayat dalam surat Yunus 39 ini Allah memperingatkan agar kita tidak seperti orang-orang yang mendustakan di zaman sebelum kita, di mana mereka itu cepat-cepat mendustakan apa yang belum mereka ketahui ilmunya dengan sempurna. Ya. Karena seolah-olah ini kok bertentangan, langsung dibuang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan belum datang kepada mereka takwilnya. Takwil di sini maksudnya penggenapannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka mendustakan para rasul, dan ini kebiasaan orang-orang terdahulu. Nah, ini kutipan dari Prof. Amin ya, bahwa ilmu-ilmu sekuler yang mengklaim sebagai bebas nilai itu ternyata juga tidak bebas nilai, ternyata penuh dengan muatan kepentingan. Kepentingan itu bisa berupa kepentingan ekonomi seperti sejarah ekspansi negara-negara kuat, ya, era globalisasi. Maka kan juga kita tahu bahwa pemilahan antar negara barat, negara maju, negara berkembang atau negara tertinggal itu jelas ada dominasi kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian juga ada kepentingan militer seperti ilmu nuklir, dan juga dominasi kepentingan kebudayaan barat, orientalisme. Jadi tidak bisa kita katakan ilmu itu bebas, value free, itu tidak sepenuhnya begitu, karena ada yang bias juga. Termasuk juga Yun Surya Sumantri, bukunya terkenal sekali. Ya, beliau mengatakan bahwa mengutip Francis Bacon bahwa sejak berabad-abad silam sudah dinyatakan bahwa sains itu adalah kekuasaan. Netralitas sains itu hanya terletak pada dasar epistemologisnya saja. Kalau hitam katakan hitam, putih katakan putih, dan seterusnya. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan itu sudah membuat nilai tertentu yang mempengaruhinya menentukan sikap. Nah, kemudian Sumaji ketika mengutip Jujun ini, ya, dia mengatakan kekuasaan sains yang besar ini mengharuskan ilmuwan itu memiliki landasan etika, moral, dan agama yang kuat. Nah, sebentar Bapak Ibu ya, kita lagi jam 11.
Nah, ini penting dari Fred Hoyle. Bapak Ibu nanti cari di Google. Fred Hoyle ini astronom Inggris ternama dalam bukunya The Intelligent Universe ya, tahun 1984. Dia menjelaskan ketidaknetralan sains. Jadi beberapa abad yang lalu itu ada keyakinan bahwa segerombolan monyet itu memencet-mencet mesin tik secara acak itu tiba-tiba bisa membuat karya layaknya karyanya Shakespeare. Nah, ide ini kan sangat salah sehingga orang-orang terheran-heran bagaimana bisa hoax seperti itu bisa tersebar luas dan diterima umum. Nah, jawabannya kata Fred Hoyle, para ilmuwan itu memang ingin percaya bahwa segala sesuatu termasuk asal-usul kehidupan itu bisa terjadi secara kebetulan. Ini jelas kesalahan besar. Bahkan seluruh alam semesta itu terlalu rumit, terlalu besar untuk terjadi secara kebetulan. Satu-satunya cara praktis menghasilkan karya Shakespeare ya melalui keberadaan Shakespeare yang penyusun yang hebat itu sendiri. Meskipun demikian, struktur biologi ortodoks itu masih berpendapat bahwa kehidupan itu muncul secara acak. Nah, padahal biokimia telah menemukan lebih banyak bukti tentang kompleksitas kehidupan yang luar biasa. Sehingga tampak jelas bahwa kemungkinan untuk terjadi secara tidak sengaja itu kecil sekali, sehingga kemungkinan itu, probabilitas itu seharusnya dikesampingkan. Kehidupan tidak mungkin muncul secara kebetulan. Nah, masalahnya, untuk mengajukan permasalahan ini, apakah kehidupan itu kebetulan atau tidak ya? Ini ilmuwan barat itu tidak suka mengajukan pertanyaan seperti itu. Ini memang yang tidak mau diakui oleh para ilmuwan ortodok, karena akan mengarah pada konotasi religius. Nah, para ilmuwan ortodok lebih memilih pandangan nihilistik saja, nggak usah terkaitan dengan Tuhan saja, untuk mencegah kembali agama seperti di masa lalu. Nah, ini kutipan dari Fred Hoyle. Nah, ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya di Sigmund Freud ya, menyatakan bahwa energi psikoseksual atau libido itu yang merupakan kekuatan pendorong di balik perilaku. Termasuk Freud juga memandang bahwa agama itu sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, merusak perkembangan kepribadian manusia karena keyakinan agama itu sebenarnya hanya proses sublimasi dari konflik yang terjadi pada masa kanak-kanak antara orang tua dan anak yang dia sebut sebagai Oedipus kompleks ya. Oedipus, kisah dari Oedipus Rex, itu seorang anak ya. Oedipus itu cinta sama ibunya sendiri, Jocasta namanya. Kemudian dia membunuh bapaknya ya, dan muncul perasaan bersalah sehingga kemudian dia membuat totem untuk mengagungkan ya, untuk menghormati, untuk menyembah tadi sosok dari ayahnya itu tadi. Terus semenjak itu Oedipus mengatakan bahwa menikah dengan orang tua itu adalah suatu hal yang tabu. Nah, kemudian dari kisah ini Freud terus menarik bahwa agama itu neurosis dan ilusi yang mengancam kehidupan manusia. Ini sinisme terhadap agama. Ya. Teori ini mendapat banyak kritik, misalnya dari Rasidi, ya, Karl Popper dan lain sebagainya, bahwa Freud itu menggunakan pengambilan sampel yang tidak representatif. Ya. Freud melihat pada keyakinan orang-orang primitif, selain itu juga meneliti pasien-pasien yang menderita penyakit mental, frustasi, depresi, neurosis, dan psikotik. Nah, saya ingin berikan kata-kata mutiara dari Francis Bacon ini, seorang pendiri pencetus scientific method ini Francis Bacon, bapaknya empirisme dan metode ilmiah, dari mulai mengamati sampai menyimpulkan itu 5M ini Francis Bacon ini yang menginisiasi. Dia mengatakan ada 2 buku yang tersedia di hadapan kita untuk kita pelajari, untuk mencegah kita jatuh dalam kesalahan. Yang pertama adalah volume dari kitab suci, scriptures, yang menunjukkan keinginan, perintah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah volume atau bagian kedua ini adalah creatures ya, ciptaan Tuhan. Ya, kita harus pelajari untuk kita bisa memahami kekuasaan, keagungan, kebesaran Tuhan. Jadi Francis Bacon, beliau konsepnya agama itu menyinari ilmu pengetahuan tadi. Nah, ini sehingga penting sekali bagi seorang saintis biologi, orang-orang yang bergelut di bidang biologi dan pendidikan biologi itu juga untuk mempunyai pengetahuan agama yang sahih dan yang mumpuni, juga untuk bisa memilah-milah dan menyaring tadi ketika memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada bagian-bagian tertentu dalam sains yang penuh dengan muatan kepentingan tadi. Ya. Nah, beberapa catatan penting juga bahwa integrasi itu bukan ayatisasi, ya, menghubungkan cocok logi bahasa sekarang tanpa mengikuti landasan tafsir jelas atau tergesa-gesa, padahal penemuan sainsnya masih masih belum kepastian. Sebagai contoh nyata kasus Banyu Geni. Dulu ada kasus Banyu Geni, nanti Bapak Ibu lihat di internet, di mana pembuatnya mengklaim bisa menjadikan air itu sebagai bahan bakar akibat tafsir yang serampangan terhadap firman Allah dalam surat Al-Tur ayat 6, Al-Anbiya ayat 30 dan At-Takwir ayat 6 ya. Wa idzal biharu subjirat, ya, At-Takwir ayat 6. Dan ketika lautan dipanaskan, itu terus dia mengambil berarti air itu bisa jadi bahan bakar. Ternyata hoax ya, dinilai oleh tim peneliti dari Gajah Mada, ternyata ini tidak benar, tidak bisa terbukti ilmiahnya. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu terletak di Candi Borobudur. Jadi istana Nabi Sulaiman itu terletak di Candi Borobudur. Sedangkan istana Ratu Saba, the Queen of Sheba, itu terletak di petilasan Ratu Boko. Nah, ini kemudian menarik-narik Sulaiman itu berasal dari kata Sulaiman dan seterusnya. Nah, ini ada kritik atas teori ini dari dosen tafsir IAIN Raden Intan dan juga dibantah oleh orang Buddhis sendiri yang judulnya Misteri Borobudur. Beliau namanya Pak Senopanya Dewa yang menjelaskan bagaimana ikonografi dari Candi Borobudur termasuk penggambaran rupang Buddha itu menunjukkan dengan jelas bahwa bahwa patung-patung Buddha yang ada di sana itu bukan Nabi Sulaiman itu ya. Termasuk juga lempeng emas yang ditemukan di petilasan Ratu Boko yang diklaim sebagai tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, ternyata itu tulisan bahasa Sanskerta yang dibaca
Om Rudra ya nama swaha. Jadi terpujilah Dewa Rudra atau nama lain Dewa Siwa. Ya, jadi hal-hal semacam ini, cocok logi ini bukan integrasi. Nah, implikasinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, saintis biologi, ya, pengetahuan agama yang sahih dan cukup. Nah, ini PR kita ini. Cukup itu segimana ya? Tentunya mungkin tidak harus seperti ulama Al-Azhar ya, tidak. Tapi cukuplah untuk menerangi, ya, illuminate, membimbing, to guide, dan menyaring untuk memfilter pengetahuan, metodologi, dan pandangan outlook dari sains. Yang kedua, ya, untuk mengimplementasikan ini, itu seorang saintis biologi Muslim harus memiliki sikap yang kritis dan punya wawasan yang luas. Saya dalam melaporkan hasil penelitian harus jujur. Kalau tidak sesuai dengan hipotesis ya dilaporkan apa adanya. Termasuk juga disiplin waktu, ya, cermat dan lain sebagainya. Paling tidak harus tahu mana bahan-bahan yang haram, mana bahan-bahan yang diperbolehkan agama. Dokter atau perawat dia memahami fikih yang terkait dengan orang sakit, fikih atau hukum-hukum yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Nah, ini kan kelemahan kita di sini, ya. Saintis Muslimnya tidak ada, akhirnya bahan-bahan yang dihasilkan kadang-kadang bercampur dengan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu pas jam 11, agama dan sains adalah dua entitas yang seiring sejalan, saling harmoni, saling mendukung dan menguatkan. Dan secara bersama-sama keduanya memberikan manfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan manusia. Yang ketiga, potensi integrasi antara agama dan nilai-nilai agama dengan sains dan pendidikan sains, termasuk biologi dan pendidikan biologi, itu sangat besar potensinya. Kita perlu optimis, tidak pesimis, dan terus harus didukung. Ya, meskipun ini bukan kerja yang ringan. Yang ketiga, bentuk konkret integrasi keislaman dengan pendidikan biologi adalah dengan menjadikan biologi sebagai alat pendidikan tadi. Dalam peserta didik atau orang yang bergelut di bidang biologi tadi untuk menguatkan keimanannya, ketakwaannya, pengagungan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, integrasi ini harus dipahami dengan benar, ya. Bukan sekedar ayatisasi atau bukan sekedar menjadikan ayat sebagai stempel atau ditempel-tempelkan begitu saja. Ya. Dan integrasi ini juga akan memberikan implikasi, ya, sebagai konsekuensinya. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami kembalikan waktunya kepada Ibu Erna selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad, gitu ya. Saya melihat Bapak Ahmad aja atas presentasi yang luar biasa pada pagi hari ini. Jadi tambah lagi pengetahuan kita tentang integrasi antara agama dan sains itu sendiri, khususnya biologi. Kepada peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada beliau, bisa melalui chat atau bisa angkat tangan, dipersilahkan. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Saya mau bertanya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, jika seekor lalat masuk di tempat minum kalian, maka celupkanlah seluruh bagian lalat tadi, karena di salah satu sayapnya terdapat obat dan sayap lainnya adalah racun. Hadis riwayat Bukhari 2457. Karena hadis tersebut sahih, maka saya beriman dan meyakini apa yang Nabi katakan. Karena apa yang Nabi katakan adalah suatu kebenaran dan merupakan wahyu dari Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana tinjauan dan penjelasan yang lebih dalam ilmu sains mengenai hal tersebut, dan bagaimana proses penetralan sayap lalat di dalam bejana tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih, ini luar biasa sekali. Memang betul, ini ada hadis yang sahih dari riwayat Bukhari. Kalau seekor lalat masuk, ya, di bejana kalian, di tempat minum kalian, maka setelah tadi jatuh, maka celupkan satu kali lagi. Karena di satu sayap lalat itu terdapat obat dan sayap lainnya terdapat racun. Untuk penjelasannya sendiri dari sains, ini beberapa ada jurnal sebenarnya, tapi saya tidak bisa memaparkan di sini secara lebih lengkap. Nanti insya Allah saya sampaikan saja ke Bapak Ibu Panitia agar disebarkan, bahwa
Di antaranya jurnal itu mengatakan bahwa pada salah satu sayap lalat itu terdapat, kalau tidak keliru, bakteriofag gitu, yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada pada sayap lalat yang lain itu. Jadi dari penelitian itu ditemukan bahwa pada sayap lalat itu ditemukan adanya bakteriofag. Jadi memang jenis virus yang memang memakan sel bakteri gitu, sehingga bakteri-bakteri yang biasa hinggap di tubuh lalat karena dia menghinggapi tempat-tempat yang tidak higienis itu hancurkan, dilisiskan oleh bakteriofag tersebut. Nah, nanti insya Allah jurnalnya biar saya sampaikan ke panitia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya saya lupa tentang masalah ini ya. Itu mungkin moga-moga tidak puas sehingga bisa mencari lebih jauh lagi. Bapak siapa ini, Pak Pungki ya. Mungkin sementara ini jawaban saya demikian. Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Nanti kita tunggu jurnalnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Lutfi. Ahli biologi memegang teori evolusi. Konsekuensinya manusia juga hasil evolusi, berasal dari moyangnya. Bagaimana integrasi dalam hal ini? Matur nuwun. Ya, ini yang menjadi perdebatan kita selama ini. Sebenarnya saya sudah menghindari tema ini karena ini perdebatannya sengit ya. Saya enggak memaparkan ini, tapi oke lah, enggak apa-apa lah ya. Ya, pandangan kami ya tentang evolusi ya. Sebagaimana tadi disampaikan Bu Erna bahwa teori evolusi itu memang menjadi bahan perbincangan, perdebatan yang sudah dimulai sejak lama. Sampai dalam diktat evolusi ya, yang dulu saya pernah mendapatkan dari Pak Sujoko, dosen saya, itu beliau muridnya Pak Yakob. Pak Yakob itu evolusionis terkenal di Indonesia, termasuk juga meneliti fosil-fosil dari Sangiran, itu Prof. Yakob. Nah, di bukunya Pak Sujoko ini, saya ingat sekali bahwa teori evolusi itu sebenarnya tidak bisa dikatakan muncul pada masa Charles Darwin. Jadi bukan beliau sebagai pencetus awalnya tidak, tapi dia punya akar ya, punya akar yang lebih lama lagi dari filsuf Yunani kuno. Bahkan juga di kalangan dunia Islam itu ada ikhwan as-sofa, di mana ikhwan as-sofa ini ya dinyatakan dengan jelas bahwa ini menyimpang oleh Imam Al-Ghazali, beliau Al-Mudid bin Abdullah. Sehingga kita perlu pahami dengan baik agar tidak secara cepat-cepat mengatakan bahwa ulama dulu tidak mengambil sikap terhadap evolusi ya. Karena sebenarnya sudah ada meskipun ya disainifikasi oleh sebagaimana Charles Darwin. Yang pertama. Yang kedua, teori evolusi ini lekat sekali ya dengan paham ateisme, materialisme. Maka salah satu pilar yang mendukung teori evolusi ini adalah teori abiogenesis, yaitu yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu dapat muncul dengan sendirinya atau dinamakan generatio spontanea. Nah, mengetahui hal ini ya, bahwa evolusi membasiskan pada ini teori abiogenesis ya, dan juga nanti berdampak pada penciptaan Tuhan, maka Louis Pasteur yang mana dia merupakan seorang Kristiani yang taat, dia mencoba membuktikan ya, memverifikasi teori abiogenesis ini dengan cara yang ilmiah, yang kemudian dia menemukan bahwa yang betul itu adalah teori biogenesis ya. Kadang-kadang ini dipaparkan di awal pembahasan evolusi di buku-buku SMA, tapi kadang-kadang kalau ditanya maknanya apa, siswa SMA nggak paham apa maksud abiogenesis. Ya, Louis Pasteur dia buktikan bahwa omne vivum ex vivo ya, omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya, kemudian setiap makhluk hidup itu berasal dari telur, telur juga berasal dari makhluk hidup. Artinya kalau demikian makhluk hidup tidak kebetulan, yang paling pertama itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, tidak puas sampai di sini, maka para pendukung evolusi itu bertransformasi menjadi neo-abiogenesis yang kemudian didukung oleh Stanley Miller dan Harold Urey dalam percobaannya itu. Nah, meskipun percobaannya ini mendapatkan banyak kritikan yang tajam, ya, di mana salah satunya adalah kondisi yang dipakai dalam percobaan Stanley Miller dan Harold Urey ini tidak sesuai dengan kondisi di bumi purba, sehingga hal ini sebenarnya sudah dikritik, tapi masih baik dicantumkan di buku-buku pembelajaran biologi di sekolah sampai menjadi ikon. Maka dikritik oleh ahli biologi dari Barat, yakni Jonathan Wells dalam bukunya Icons of Evolution, ya, ikon-ikon evolusi yang sebenarnya sudah tidak relevan tapi masih digunakan terus. Ya, Jonathan Wells ini PhD-nya ambil biologi. Jadi banyak saintis yang sudah skeptis Bapak Ibu. Nah, kita menjawab dari 3 sisi. Yang pertama sisi filsafat. Nah, Prof. Mulyadi Kartanegara dari UIN Jakarta itu jelas dapat menjelaskan bahwa teori evolusi itu memang menjadi poros sekuler dalam ilmu biologi. Ya. Bagaimana tidak, dia memang menyingkirkan peran Tuhan dari asal usul kehidupan. Termasuk Daniel Dennett, ahli biologi apa itu dari Amerika, itu jelas menyatakan bahwa teori evolusi Darwin sebagai universal acid, ya, sebagai asam yang universal yang menghancurkan semua bentuk keyakinan agama. Ya. Daniel Dennett itu menjadi salah satu di antara 4 horsemen of new atheism, 4 pengendara kuda, penunggang kuda, pahlawan ateisme baru. Daniel Dennett, kemudian Richard Dawkins, kemudian dua lagi Stephen Zaitu, sama satu lagi siapa saya lupa. Ya. 4 horsemen of new atheism. Ya, ini dari sisi filsafat. Kemudian yang kedua dari sisi sains. Ya. Evolusi itu sebenarnya kalau kita memahami tentang itu banyak mengandung cacat ya dari sisi sains. Ya, misalnya kalau dulu saya ketika SMA itu di perpustakaan ada buku Campbell edisi ke-5 yang warnanya biru jilid 2 ketika itu yang memberi kontributor Richard Dawkins, pandangan Darwinian tentang kehidupan. Itu bisa dikatakan misalnya ambulocetus ya, asal muasal ikan paus. Kenapa ikan paus itu menjadi hewan mamalia yang di laut ya. Nah, itu dinyatakan bahwa di sana itu awalnya ikan paus itu ancestornya itu berasal di darat, kemudian karena panas masuk laut, kemudian lama-lama berkurang kakinya, kemudian jadi sirip dan akhirnya menjadi ikan. Nah, ini kadang-kadang sepertinya apakah masuk akal. Kemudian juga masalah missing link, kenapa tidak ditemukan? Nah, padahal mestinya jumlah missing link itu harusnya sangat banyak karena kan peralihan-peralihan. Tapi yang ditemukan justru living fosil, yaitu fosil yang usianya ratusan juta tahun tapi bentuknya strukturnya persis sama dengan sekarang.
termasuk juga perkembangan dari ilmu biokimia modern, biologi sel dan molekuler, ditemukannya mikroskop elektron, struktur DNA oleh Craig dan Watson, itu semuanya menunjukkan kompleksitas yang tidak mungkin terjadi lewat proses evolusi secara acak, sebagaimana tadi saya kutipkan dari Fred Hoyle. Nah, termasuk juga para saintis biologi sendiri banyak yang mengkritik tentang pandangan Darwinian ini, misalnya Michael Behe ya, ahli biokimia, kemudian tadi Jonathan Wells, ada Stephen Meyer dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi agama saya kira jelas ya, ini bahwa manusia pertama itu jelas ada ya, dan diciptakan pasangannya, jadi menyelisih zahir Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang bisa saya kemukakan. Termasuk juga ulama Islam banyak yang berpendapat bahwa ini tidak sesuai dengan Islam. Di antaranya yang biasa dikaji di pesantren, ya Bapak Ibu mungkin ada yang pesantren, di kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Al-Husun Al-Hamidiyah, ini buku bahasa saya ini. Karya Sayyid Hussein Effendi, Al-Jisr Al-Tarablisi ini, Husun Al-Hamidiyah. Ini dijelaskan. Termasuk juga Ahmad Thayyib ya, Syekh Al-Azhar yang sekarang. Kemudian Jamaluddin Lahwani, kemudian Darul Ifta. Ya, semuanya tidak sependapat dengan ini. Ini dari sisi pandangan kami, ya Bapak Ibu. Tentunya kami menghormati pandangan yang lain. Ya, mungkin yang bisa saya jawab sementara. Baik, terima kasih pada Bapak Ahmad atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Pak Fikri dari Kudus mungkin akan mau bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Atau mungkin mahasiswa ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Kalau belum ada, enggak apa-apa loh Bu Erna. Tidak usah dipaksakan, mungkin Bapak Ibu juga sudah capek ya toh. Iya. Enggak apa-apa, pokoknya buat santai saja. Iya betul. Jadi, ya saya tidak merasa memberi kuliah karena ini sharing saja. Iya betul. Baik, ini tidak ada yang mau bertanya lagi kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Jika misalnya sudah tidak ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi lebih lanjut, bisa kita akhiri penyampaian materi dari Bapak Ahmad Naharudin yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, memberikan kita wawasan yang lebih lagi mengenai integrasi antara agama dan sains. Terima kasih atas waktu. Ada satu lagi Mbak lihat di kolom chat. Oke. Sebentar, ada yang bertanya. Oh iya, ada yang bertanya Bapak. Tadi Pak Ahmad Naharudin sudah menjelaskan mengenai pertentangan atau polemik yang ada mengenai teori evolusi, tapi adakah isyarat dalil dalam Islam yang berbicara tentang hal tersebut yang bisa digunakan untuk meluruskan paham yang salah sebelumnya? Terima kasih. Ya, kalau dalil dalam Islam itu sebenarnya yang paling jelas adalah tentang masalah penciptaan Adam. Misalnya dalam surat Ali Imran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah kamathali Adam, seperti permisalan Adam alaihissalam. Jadi Isa itu kan tanpa ayah. Nah, itu lebih ringan dibandingkan Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung dari turab, ya, tidak melalui rahim, ya, tidak ada ibu. Maka lalu kun fayakun. Allah berkata jadilah, maka jadilah dia. Nah, ini kan tentu berlawanan, artinya tidak relevan dengan teori evolusi Darwinian yang menyatakan bahwa ada akumulasi gen-gen berubah kemudian dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau demikian saya tidak satu manusia, tapi banyak manusia karena kan perubahan evolusi itu kan ya tadi. Jadi tidak satu manusia kemudian lahir beberapa banyak tidak. Nah, ini jelas dalam Al-Qur'an sebenarnya jelas sekali. Ya ayyuhas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Hai manusia sekalian, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menjadikan kalian dari diri yang satu. Ya, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan darinya istrinya atau pasangannya. Demikian pula ketika Allah menciptakan Adam sebagai khalifah, ya, kemudian iblis diperintahkan untuk sujud karena Adam itu punya keutamaan dan seterusnya. Ini jelas ya. Sehingga saya juga dalam kesempatan ini mungkin menghimbau sebagaimana tadi kami jelaskan secara umum bahwa kita mungkin perlu ya membaca buku-buku mengenai ini ya. Jadi dari ahli-ahli biologi sendiri. Karena kadang-kadang saintis juga ada yang mengatakan itu kan pandangan agamawan. Nah, tapi tadi kita jelaskan ternyata para saintis juga banyak sekali yang juga mengkritik pandangan Darwinian ini. Bahkan tadi Fred Hoyle tadi itu sebenarnya mendukung evolusi, tapi dia mengatakan pandangan Darwin itu, teori Darwinian itu sudah tidak relevan lagi untuk mendukung evolusi karena banyak syaratnya. Perlu ada perspektif baru, katanya begitu. Ya Fred Hoyle tadi. Nah, sehingga wawasan kita lebih luas, termasuk juga tadi dalam sudut pandang Islam. Bagaimana penjelasan para ulama-ulama Islam. Tapi sebenarnya yang buku pesantren tadi Al-Husun Al-Hamidiyah ini lengkap di sini ya. Dari Syed Hussein Effendi ini juga di pesantren-pesantren salahnya. Demikian Bu Erna. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Neta Ai Cahyati. Saya sempat diajarkan dulu di SMP, saya sempat diajarkan oleh guru agama ketika haid tidak boleh keramas. Apakah ini benar? Karena seiring berjalannya waktu ini dikatakan mitos. Jika benar, bagaimana penjelasannya secara biologis dan ilmu agamanya? Terima kasih.
Jadi sejauh yang kami ketahui bahwa seorang yang haid itu boleh dia memotong kukunya, ya, memotong rambutnya. Ya. Kenapa ada pendapat demikian tidak boleh keramas? Karena alasannya secara keagamaan itu kalau keramas nanti akan ada rambut yang jatuh, ya, rambut yang rontok, rambut yang jatuh, padahal itu masih dalam kondisi haid dan belum disucikan. Ya. Padahal tadi kalau seorang itu dalam keadaan haid, maka dia sebenarnya boleh saja, tidak ada masalah potong rambut, potong kuku. Nah, nanti terakhir ketika tadi sudah suci, ya, kemudian mandi besar, maka yang disucikan ya yang ada yang masih melekat tubuh kita. Itu sebenarnya yang dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fikih demikian. Nah, jika demikian halnya, maka saya kira jawaban secara biologis saya kira tidak ada, karena pemahaman agamanya dia sebenarnya. Kalau pemahaman agamanya tadi kurang tepat, maka ya tadi tidak akan ketemu kan, biologisnya apa tidak ketemu kan demikian. Gitu. Oh iya, berarti boleh ya Pak ya? Boleh. Iya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Oh, ada lagi nih Pak. Pernah melihat ceramah oleh Pak Quraish Shihab, bahasa persisnya saya lupa, yang menjelaskan tidak menutup kemungkinan juga bahwa turunnya Nabi Adam setelah proses evolusi sempurna atau selesai, turunnya Nabi Adam bentuk ruh. Kalau tidak salah penjelasannya demikian. Bagaimana pandangan Bapak dengan pandangan ini? Terima kasih. Monggo Pak. Baik, ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak berarti apa namanya saya mengaku paling pintar sendiri, tidak demikian ya. Tapi saya bacakan di sini dari Al-Husun Al-Hamidiyah saja. Bahwa qala ulamaul Islam, ya, berkata para ulama Islam, ya, bahwa inna fi khalqi haula al-madhkurin bi hadhihi turuq ma'a khalqi baqiyatil bashar ala tariqil mu'tad isyaratan min al-khalqi ta'ala lil ibad ala tamami qudratihi bi khalqil insan ala ayyi kayfiyatin arada. Bahwa di balik penciptaan manusia di atas jalan seperti yang dijelaskan di atas, ya, padahal yang lain diciptakan dengan jalan yang umum, artinya Allah ciptakan Adam itu langsung dari tanah tadi. Nah, terdapat isyarat dari Allah kepada hamba-hambanya atas kesempurnaan kekuasaannya, ya, dalam menciptakan manusia dengan cara apapun yang dia kehendaki. Fa khalaqa Adama biduni dzakarin wa untha. Allah menciptakan Adam itu tanpa bapak dan ibu, ya, tanpa laki-laki dan perempuan yang menjadi bapak dan ibunya. Wa khalaqa Hawa min dzakarin, ya, dan Allah menciptakan Hawa dari perempuan, dari laki-laki, maksudnya dari Adam. Wa khalaqa Isa alaihi salam min untha, dan Allah menciptakan Isa dari perempuan, dari ibunya yaitu Maryam. Wa khalaqa baqiyatal bashari dzukuran wa inathan min dzakarin wa untha. Adapun yang lain-lain Allah menjadikan manusia itu punya bapak dan ibu, punya tadi parental, punya parental. Adapun Adam dan Hawa tidak ada. Wa man yu'minu bi wujudillahi ta'ala wa bi kamali qudratihi wa yatasawwaru ma abda'ahu minal hayawanat wan nabatat minat turab la yas'ubu alaihi al-imanu bi khalqi Adam wa Hawa wa Isa bil kaifiyatil madhkurah. Dan barang siapa yang beriman kepada wujud Allah Ta'ala dan kesempurnaan kekuasaannya serta memikirkan binatang dan tumbuhan yang dia ciptakan, tidaklah sulit bagi orang tersebut untuk mempercayai penciptaan Nabi Adam, Hawa, dan Nabi Isa dengan jalan yang istimewa seperti di atas. Illa dalila ala istihalati syai'in min dzalika. Nah, ini garis bawahnya di sini, saya ingin garis bawahi, tidak ada dalil, la dalila ala istihalati syai'in min dzalika, ya, ketidakmungkinan jalan tersebut. Waqad akhbara bis-shadiq, dan juga telah hal ini dikabarkan oleh as-shadiq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yaquluhu ba'dul mutaakhirina min al-falasifati fi haqqil insani wa baqiyatil hayawanat min annaha tawalladat min anasir thumma ishtaqa ba'daha min ba'din bi tafasila mustatilatin wa yasammuna qawlahum hadza madhhaban nusyur fa huwa qawlun mabniyun ala dhununi wal awham. Adapun pendapat yang disampaikan sebagian filsuf modern tentang manusia dan binatang, bahwa manusia dan binatang itu tercipta dari unsur-unsur tanah, kemudian sebagiannya terbentuk dari sebagian yang lain dengan perincian yang sangat panjang, yang mereka menamakan pendapat ini teori evolusi, itu adalah pendapat yang dibangun berdasarkan dugaan dan angan-angan. La mustanadalahu fi babil yaqini kama awdahu dzalika fi risalatil hamidiyah fi haqiqati diyanatil islamiyah. Sebagaimana telah kami paparkan dalam kitab Risalatul Hamidiyah fi haqiqati ad-diyanah al-islamiyah, tentang hakikat agama Islam. Nah, falyanzur hunaka fala da'iya lana ila ta'wilin nassil waridi fi khalqi Adam min turab. Nah, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mentakwil nas-nas yang datang tentang penciptaan Adam dari tanah. Ini garis bawahnya di sini. Tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mentakwil nas-nas yang datang dari Quran dan hadis tentang penciptaan Adam dari tanah. Kama yu'lamu minal qa'idatil lati taqaddama taqriruha min annahu la yasughu lana ta'wilun nass syar'i illa idza qama dalilul qati'u ala ma yunaqidul ma'na al-mutabadir minhu. Karena sebenarnya telah dimengerti dari kaidah yang telah baku di depan, yakni tidak diperkenankan mentakwil nas syariat kecuali telah ada sesuatu yang memang bisa mengubah, ya, bisa membatalkan makna zahirnya. Nah, sementara tadi makna zahirnya menunjukkan itu, tidak ada sesuatu yang kuat dari dalil akli yang bisa membatalkan makna zahir ini. Tadi kita telah paparkan dalil dari Al-Quran dan hadis dari Al-Quran bahwa penciptaan Adam itu
Allah jadikan permisalan bagi penciptaan Isa. Isa itu tidak punya ayah, lalu Allah mengatakan, nah itu lebih mudah lagi. Isa wong Adam saja tidak diciptakan dengan ayah dan diciptakan tanpa ayah dan ibu, kan demikian. Nah, sehingga ini zahir Quran demikian. Nah, untuk membatalkan ini, kalau misalnya mau ditakwil tadi, ada evolusi, itu butuh dalil yang kuat dari akal, dalil yang kuat dari sains. Sementara tadi kita telah jelaskan bahwa dari sains pun perdebatan ini masih panjang. Ini masih ada cacat-cacat dari sini, dari situ. Nah, bagaimana bisa kita mentakwil nas-nas yang sudah jelas dengan sesuatu yang masih terjadi perdebatan panjang yang saya maksud. Jadi, saya kembalikan saja pada kitab salaf. Kalau menurut Husum Al-Hamidiyah ini, bahwa tidak ada nas yang bisa kita takwil karena memang penjelasan dari sisi sainsnya pun belum pasti gitu. Sehingga tetap kembali pada makna zahirnya bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah tanpa tadi melalui proses evolusi. Mudah-mudahan penjelasan saya ini jelas ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Kita lebih terbuka lagi pemikirannya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih kita buka kesempatan untuk bertanya, silahkan. Tidak ada? Oh, ada lagi yang mau bertanya. Mbak Wahidatul Rohmah. Maaf, izin bertanya mengenai keberadaan hantu. Apakah hantu benar-benar ada? Bagaimana sains dan agama memandang mereka? Kemudian, apakah ada hubungannya antara hantu dan hukum termodinamika 1? Terima kasih. Ya. Silakan, Pak. Hebatnya saya di UIN itu begitu. Saya emang tadi wah ini UIN itu orangnya kritis-kritis ya. Nah, keberadaan hantu ya. Hantu itu kan kalau menurut pemahaman kita itu kan orang yang sudah meninggal karena meninggalnya tidak tenang dengan alasan yang tidak wajar, misalnya kecelakaan atau dibunuh ya, atau gantung diri misalnya, kemudian dia tidak tenang arwahnya dan menjadi hantu gitu. Nah, ini sebagaimana tadi kita jelaskan tidak benar. Kalau hantu yang dimaksud itu tidak benar. Kalau demikian saya kepolisian itu tidak penting ya, tidak diperlukan karena setiap orang yang dibunuh, setiap orang yang meninggal tidak tenang itu bisa langsung menuntut balas kepada orang yang membunuhnya. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Adapun yang biasa diketemukan orang ya, misalnya tadi ya hantu-hantu tadi itu ada dari pandangan agama, tapi itu bukan orang yang telah meninggal, itu adalah bangsa saudara kita yang tidak terlihat, yaitu jin ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi mereka itu bisa melihat kalian di suatu tempat ya, yang kalian tidak bisa melihat mereka. Itu bangsa jin ya. Yang biasa menyesatkan manusia, yang biasa menakut-nakuti orang. Nah, ini bangsa jin. Jadi secara pandangan syariat itu demikian. Nah, adapun keterkaitan hantu dengan hukum termodinamika 1 ya, itu juga saya kurang paham tentang hukum termodinamika 1 itu. Ada yang bisa menjelaskan mungkin saya biologi Bu Erma atau hukum termodinamika 1? Sebentar, Pak, saya carikan dulu. Ya. Ya, kekalahan energi. Kekalahan energi ya. Oh iya ya. Jadi perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Ya. Ya, saya kira kalau sekarang itu kan banyak penelitian ya, banyak orang-orang yang paranormal investigation, meskipun itu sebenarnya bukan pembahasan kami di sini ya. Kemudian mengatakan bahwa hantu itu kemudian diteliti dengan bisa jin ya, keberadaan jin itu tadi bisa diteliti dengan menggunakan hukum-hukum fisika, dengan alat-alat untuk mengukur misalnya suhu ya, kamera termal dan lain sebagainya. Sehingga itu juga terpecah. Ada yang mengatakan, oh kalau suhunya panas itu berarti hantu. Ada yang mengatakan, oh suhunya perubahan termalnya itu dingin. Itu juga ada yang demikian. Ya. Nah, ya, yang semacam ini saya kalau dari tinjauan agama sendiri, ya, namanya perkara gaib itu susah untuk ditangkap dengan panca indera. Susah untuk ditangkap dengan alat-alat yang dibuat oleh manusia. Ini. Kecuali mereka tadi menampakkan, ya, mereka menampakkan barulah dari pandangan manusia, dari indera manusia, dari alat-alat yang dipakai oleh manusia, dari CCTV, itu baru bisa menangkap ketika mereka berubah dari wujud asli mereka yang gaib, yang tidak nampak, kepada wujud yang nampak kepada manusia. Itu. Jadi tadi sebenarnya wujud aslinya itu tidak bisa. Jadi kalau orang ingin meneliti, nanti kita membuka
kemungkinan untuk penelitian ke dunia roh itu tidak bisa menemukan hakikat secara penuh, karena tadi sebenarnya yang ditangkap oleh kamera CCTV misalnya atau oleh alat-alat fisika itu adalah perubahan, sudah berubah dari wujud aslinya ke wujud yang lain yang sebenarnya itu bukan wujud asli dia, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk juga semakin memperjelas, saya ingin menyampaikan hal yang tadi tidak ada di slide ya, tentang interkoneksi agama dan sains itu mungkin lebih dalam lagi, karena tadi sifatnya kan penerapan langsung, jadi contoh-contoh langsung supaya bisa lebih jelas dipahami. Tapi saya kira penting untuk menyampaikan bagaimana interkoneksi dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan dari aksiologinya. Jadi interkoneksi itu dalam dimensi ontologisnya, ontologis itu kan berarti sudut pandang kita terhadap sesuatu, ya, tentang realitas, tentang hakikat sesuatu yang benar-benar ada. Nah, kalau ilmuwan barat, ya, seperti Laplace, ya, Darwin, Sigmund Freud, ya, Karma, kemudian Emil Durkheim, itu mereka hanya meyakini bahwa realitas itu yang bisa diamati panca indera. Nah, itulah sains, itulah ilmu, itulah yang ilmiah saintifik. Adapun ilmuwan Muslim itu yakin sepenuhnya bahwa yang real atau realitas itu bukan hanya yang ditangkap oleh panca indera saja, tetapi juga hal-hal yang sifatnya gaib, ya. Orang-orang yang mengatakan metafisik, ya, seperti misalnya roh dan lain sebagainya. Misalnya di psikologi barat itu tidak kenal adanya roh, Bapak Ibu. Sedangkan di psikologi Islam itu diakui dan ditetapkannya roh. Sehingga baiknya roh atau jiwa itu akan mempengaruhi baiknya jasadnya. Manusia hidup itu karena adanya roh itu. Ya, kalau di barat itu ada keinginan untuk bisa menyimpan manusia, itu badan dibekukan dalam ribuan tahun lamanya sampai jasadnya masih utuh. Tapi berdasarkan ontologi kita, ya tidak bisa kalau tidak ada rohnya. Banyak orang yang meninggal secara mendadak, kalau organ tubuhnya masih bagus, meskipun diberi kejut listrik sebanyak apapun dan diberi asupan gizi sebanyak apapun, tetap tidak akan bisa bekerja sel-selnya. Nah, ini sudut pandang yang berbeda juga akan mempengaruhi penjelasan yang berbeda juga. Ya. Kemudian dari dimensi epistemologisnya, jadi mengenai cara pemerolehan ilmunya. Ya. Secara umum memang pemerolehan ilmu agama dan sains itu tidak bisa campur aduk, Bapak Ibu. Nah, tadi Al-Ghazali telah memaparkan bahwa ilmu itu ada dua, ilmu revealed, ya, yang diwahyukan, yang diturunkan, yang diambil dari wahyu, dari Quran, hadis, ya, tidak dari uji coba, yang tidak melalui trial error, tidak melalui eksperimen, tidak dengan observasi, tidak dengan perasaan, ini revealed knowledge, ya. Justru ini rahmat, ya, sebagai petunjuk justru harus gamblang, sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang-kurangi. Nah, ini yang revealed. Kemudian yang kedua adalah non-revealed, yang tidak diwahyukan. Ilmu-ilmu seperti sains biologi itu bisa diuji coba, bisa diobservasi, ya, trial and error, dan sifatnya dinamis, ya. Dalam artian bisa terus diperbarui, berkembang, membuka kemungkinan yang salah, kemudian diperbaiki. Dan ini justru rahmat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena membuka inovasi manusia, kreativitas, daya kritis, ya. Nah, sehingga orang yang satu sudah menemukan ini, yang lain bisa terus menemukan yang lain. Sehingga ini merangsang pemikiran kritis manusia, kreativitas. Sehingga ini rahmat, justru yang pas begitu. Dunia justru dibuka, sehingga orang itu bisa mencari lahan pekerjaan dari situ, dan seterusnya. Tetapi ini tadi metode itu tidak bisa digabung-gabungkan juga secara serampangan. Tadi misalnya, wah ini ingin meneliti malaikat misalnya begitu ya. Padahal malaikat kan perkara gaib ya, termasuk meneliti hantu. Bagaimana menelitinya ya susah itu. Kalau mungkin membuktikan keberadaan ya, mungkin sekedar itu. Dulu pernah ada tahun 2008, itu kasus ibu siapa itu lupa di Kalimantan, itu beritanya valid ya dari sumber-sumber berita terpercaya, yang dari perutnya itu keluar kawat sepanjang 10 sampai 20 cm itu. Yang tim dokter di di rumah sakit itu pun sampai mengatakan bahwa penyakit dari ibu itu tidak ada penjelasan dari ilmu kedokteran manapun. Nah, ini kan hal semacam ini tidak bisa campur, artinya tidak bisa campur aduk begitu saja metodologisnya ya. Sehingga ya yang biologi tetap meneliti yang objek-objek yang tadi yang bisa dilihat oleh panca indera, sementara yang tadi yang tidak bisa dijelaskan lewat empirisme tadi itu lewat penjelasan agama. Tapi kalau sekedar membuktikan keberadaannya bisa tadi misalnya itu tadi ibu yang saya contohkan tadi sampai menkes ketika itu Ibu Siti Fadila Supari itu sampai angkat bicara ya karena kasus tersebut itu kan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan itu membuktikan bahwa hal-hal metafisik memang ada. Sihir sebagaimana Islam juga itu juga ada. Tapi tadi metode penemuannya tidak bisa dicampur adukkan begitu. Misalnya sains terus diperoleh melalui zikir itu ya susah ya. Misalnya aku mau tulis jurnal Scopus terus kemudian dia berzikir supaya menemukan data ya tidak akan bisa sampai dia meneliti itu mengambil data secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah dimensi aksiologisnya. Jadi membahas nilai untuk mengetahui kegunaan ilmu tersebut apa. Ya, manusia bagaimana cara menggunakan ilmunya. Nah, ilmu agama dan ilmu sains, bahkan sosial ipteks ya, itu saling bertemu bersama-sama memberikan manfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Misalnya tadi Bapak Ibu, perusakan hutan. Agama memberikan kontrol, memberikan pendidikan untuk rohaniahnya, membentuk jiwa-jiwa yang baik, bukan jiwa-jiwa yang suka merusak alam, jiwa-jiwa yang empati terhadap makhluk hidup yang lainnya. Nah, sains memberikan cara-cara bagaimana cara merawat hutan, bagaimana cara mengambil sumber daya hutan tanpa merusaknya. Ya. Dimana kalau cuma sains kan juga tidak jalan yang begitu. Nah, agama juga tidak lengkap. Nah, kemudian ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu iptek itu akan menegakkan kemaslahatan hidup manusia di dunia. Di mana ini nanti akan menegakkan pula urusan agama sehingga urusan akhiratnya juga akan tegak. Nah, yang terakhir adalah bahwa penemuan-penemuan sains yang bermanfaat untuk manusia secara luas itu dipandang juga sebagai amal jariah. Jadi ini dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Jadi kaitannya dengan tadi hantu tadi saya kira memang metodenya tidak bisa dicampur adukkan. Ya. Memang kita tidak akan bisa memahami secara utuh tentang roh ya. Tentang hantu, jin, tentang alam malaikat, tentang surga neraka karena itu perkara gaib. Tapi mungkin untuk
membuktikan keberadaan perkara-perkara metafisis itu yang diingkari oleh orang-orang Barat, diingkari oleh orang-orang sekuler, itu mungkin bisa kita tunjukkan bukti-buktinya tadi seperti apa yang kasus yang ada di Indonesia tadi, yang memang oleh ilmu kedokteran tidak ada yang bisa menjelaskan. Mungkin demikian, Bu Erna, saya kira. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah sixth sense atau indera keenam bisa dikaji dari segi ilmu pengetahuan biologi? Jika bisa, bagaimana pendapat Bapak mengenai sixth sense jika dikaji dari segi ilmu pengetahuan biologi? Terima kasih. Ya, indera keenam ya. Ya. Indera keenam seperti orang indigo begitu ya. Ini saya kira kaitannya dengan agama perlu kita perlu kita kaji lebih dalam. Sebenarnya sixth sense ini apa ya? Sebenarnya orang yang punya indera keenam ini apa kaitannya dengan agama? Saya kira mungkin keterkaitannya sudut pandang agama dalam memandang orang indigo, orang yang punya indera keenam ini perlu kita perdalam lagi. Sebab banyak di antara para ulama yang menjelaskan bahwa orang yang punya indera keenam itu sebenarnya kadang-kadang dia mendapat suatu bantuan ya dari jin dan lain sebagainya untuk bisa melihat tadi perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh manusia lainnya tadi. Nah, dalam kaitannya dengan melihat tadi di sini ada entitas ini, di sini ada entitas ini. Kadang-kadang seperti ini juga karena mungkin dulu simbah-simbahnya dulu mungkin ada yang berkaitan dengan tadi bekerja sama dengan bangsa jin dan lain sebagainya sehingga keturunannya punya seperti ini kadang-kadang ada. Sehingga saya kira perlu ditinjau dulu dari tinjauan agamanya yang benar ini bagaimana sixth sense ini. Nah, itu bukan kemudian orang lahir terus kemudian dia punya indera lain, punya mata lain, anugerah dari Tuhan. Kadang-kadang ya ini kan suatu konstruksi yang dibangun oleh media-media kita. Orang punya anugerah kelebihan lain yang bisa melihat seperti itu. Padahal tadi jelas dalam Al-Quran bahwa sebenarnya alam gaib itu tidak bisa dilihat. Ya. Jin itu tidak bisa dilihat menurut mata orang yang wajar, itu tidak bisa. Kalau ada kelainan seperti ini, masih ada sesuatu yang beda dengan yang lain seperti ini apa? Harus dipahami dulu dari segi agamanya. Barulah kita bisa mengkaji dari ilmu pengetahuan biologi. Cuma saya sendiri, dari sudut pandang saya sendiri, ini termasuk perkara gaib tadi. Jadi termasuk susah untuk dikaitkan, diintegrasikan dengan kajian biologi, Bapak Ibu. Saya kira yang paling memungkinkan tadi, yang paling visible ya, untuk kita jalankan tadi yang sudah kita paparkan bahwa kajian-kajian dari ayat Al-Quran dan hadis itu diintegrasikan baik itu untuk menguatkan kajian biologi atau sebaliknya kajian biologi untuk menguatkan Al-Quran dan Sunnah tadi. Tapi tentang hal-hal yang sifatnya seperti ini tadi itu memang sulit kita untuk mencari hubungannya ya. Tidak setiap hal memang dikaitkan secara langsung, tapi bisa ke arah berarti kalau ini saja ada berarti misalnya tadi seperti kasus ibu-ibu yang mengeluarkan kawat ya 10 sampai 20 cm tadi. Oh berarti kalau ini saja ada ya. Dunia kedokteran tidak bisa membuktikan, sains tidak bisa menjangkau, berarti alam gaib yang diceritakan atau yang dibenarkan dalam Islam itu memang betul adanya. Ya. Alam gaib, kemudian surga, neraka, malaikat itu betul adanya. If you believe in God, you must believe in devil. Kalau kamu percaya Tuhan, kamu percaya devil. Sebaliknya kalau ada terbukti adanya devil, kamu juga percaya adanya Tuhan, kan demikian. Maka ada pertanyaan menarik, Bu Erna. Dulu teman saya S2 menanyakan, kenapa orang-orang Barat itu kalau meneliti di hutan-hutan itu malah tidak pernah ketemu sama hantu ini, tidak pernah ketemu. Tapi kalau orang Indonesia videonya heboh sampai Panji yang mencari ular itu kan dia sebenarnya videonya itu kan dulunya untuk cari ular ya, untuk cari dia kan ahli reptil itu ya. Menarik sekali loh itu orang biologi ya harus memahami yang seperti itu juga. Nah tidak sengaja di hutan saya ketemu ada api misalnya seperti itu. Nah, orang Barat tuh tidak ada. Maka saya jawab begini. Alasan di antara alasan yang logis karena mereka itu basisnya sudah tidak percaya kepada Tuhan. Kalau ditunjukkan perkara-perkara yang metafisis tadi, perkara-perkara yang gaib tadi, itu justru malah mereka ternyata ini ada ya. Nah, mereka nanti jadinya malah percaya Tuhan sehingga tidak ditampakkan itu oleh bangsa. Nah, gaib itu tidak ditampakkan. Tapi kita karena kita percaya Tuhan digoyahkan keimanan kita gitu. Jadi percaya Tuhan, wah dibuat takut aja ini, dibuat goyah keimanannya. Nah, ini sehingga saya kira ini tadi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadi bahan renungan kita lah. Itu poin. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita tutup sesi pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Naharudin atas sharing informasinya kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan wawasan yang baru untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita pada hari ini, serta diskusi yang telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semuanya yang telah bergabung di acara Guest Lecture pada hari ini. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum acara pada hari ini ditutup, mohon yang bisa dan berkenan untuk menyalakan kameranya lanjutkan terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Ya.